Yang kami hormati narasumber pada kegiatan Career Prep Series 2026 edisi ke-8, yaitu Kak Diandra Syabila sebagai HR Engagement and Operation at Kinobi, serta seluruh peserta Career Prep Series 2026 yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Abizar Diasulhak dari Duta Kampus Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya kegiatan Career Prep Series 2026 edisi ke-8 dengan tema Understanding Recruitment Flow from Application to Selection. Career Prep Series 2026 merupakan kegiatan rutin seminar atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman karir dalam mempersiapkan dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman karir siap masuk dunia kerja nantinya. Untuk kegiatan Career Prep Series 2026 edisi ke-8 hari ini merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan Kinobi yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami realita dunia kerja, tantangan ketenaga kerjaan, serta strategi mempersiapkan diri agar lebih siap memasuki dunia profesional di tahun 2026. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa presensi kehadiran sekaligus pengisian feedback merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan akan kami berikan mendekati selesainya acara. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat. Mohon memastikan nama yang diisi sesuai dengan data pendaftaran. Sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profil ITB Career Center. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan alumni ITB. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak. Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri dan juga semakin berdampak. Terima kasih. Semoga video tersebut dapat memberikan
gambaran mengenai layanan dan dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa dan alumni. Bagi teman karir yang ingin memanfaatkan layanan atau program ITB Career Center seperti pada tayangan video tadi, silahkan mendaftarkan member pada www.career.itb.ac.id/registration atau dapat dilihat pada layar yang teman-teman saksikan sekarang. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama yaitu sesi webinar dengan materi Understanding Recruitment Flow from Application to Selection. Pada sesi ini akan membahas alur proses rekrutmen yang umum dilakukan perusahaan, mulai dari tahap pengiriman lamaran hingga proses seleksi akhir kandidat. Sesi ini akan membantu peserta memahami setiap tahapan rekrutmen, kriteria penilaian perusahaan, serta strategi yang dapat dipersiapkan untuk meningkatkan peluang lolos dalam proses seleksi kerja. Materi sesi webinar ini akan dibawakan oleh Kak Diandra Syabila sebagai HR, Engagement, dan Operation at Kinobi. Kak Diandra sudah ada di sini. Kepada Kak Diandra, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Abi dan juga dari pihak ITB Career Center dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Selamat siang. Perkenalkan aku Diandra selaku HR Engagement and Operations dari Kinobi dan hari ini kita bakal belajar sama-sama ya tentang rekrutmen flow. Apa aja sih flow rekrutmen saat ini, kemudian tips and triknya juga seperti apa gitu. Mungkin pertama-tama nih sebelum aku share screen, aku mau tahu dulu teman-teman dari sini rata-rata dari jurusan apa? Mungkin boleh bantu untuk di kolom komentarnya ya. Rata-rata dari jurusan apa sih? Sambil aku coba setting-setting untuk presentasinya ya. Oke. Dari biologi, ada yang dari kimia. Wow, oke. Teknik elektro, ekonomi pembangunan, kesehatan masyarakat peminatan K3. Seru-seru banget ya. Farmasi, teknik kelautan. Wah, ramai. Ini ya beragam ya jurusannya yang ada di sini ya. Jadi banyak banget gitu. Dan aku yakin masing-masing jurusan punya tantangannya masing-masing gitu ya teman-teman dari proses rekrutmen. Tapi mungkin di sini aku akan jelasin kayak secara general untuk semua jurusan rata-rata rekruter tuh pada kayak gimana sih dalam merekrut proses rekrutmennya seperti apa gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke. Nah, biasanya apa aja sih yang teman-teman persiapkan kalau misalnya apply untuk suatu pekerjaan? Mungkin boleh dijawab dulu nih ya teman-teman. Biasanya apa aja sih yang disiapin? Misalnya kayak, oke nyiapin CV, atau misalnya mock interview sama teman-teman gitu. Atau misalnya membuat portofolio dan lain-lain gitu. Kan ada banyak banget ya. Dan biasanya masing-masing orang mungkin punya trik jitu-nya sendiri gitu untuk mempersiapkan diri dalam apply ke pekerjaan gitu. Mungkin boleh juga teman-teman komen nih di bawah kira-kira apa aja yang teman-teman lakuin sebelum apply untuk suatu pekerjaan. Apa aja sih yang dilakuin? Dan kalau boleh tahu biasanya teman-teman nge-update CV berapa bulan sekali sih? Mungkin boleh dijawab ya teman-teman ya. Di kolom komen ya. Aku masih nunggu nih. Sebelum kita lanjut. Karena ya aku tahu mungkin masing-masing orang juga punya preparationnya sendiri ya untuk apply dalam suatu pekerjaan gitu. Oke, wait. Kalau ada kualifikasi baru didapatkan, update CV tergantung role job yang di-apply. Oke, oke. Kak Jenis nih udah mantep banget nih. Dua, oke. Di QRT ya itu ya. Oke, update CV tiap apply role job yang berbeda. Oke, nice. Oke, nah kayaknya nih ketika ada prestasi tambahan di tempat kerja, oke. Kakak di sini sepertinya udah cukup paham gitu ya apa aja yang harus dilakuin. Nah, tapi mungkin aku akan breakdown secara detail bagaimana sih yang harus dilakukan dan juga apa aja sih rekrutmen flow-nya gitu. Oke, wait. Nah,
Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa aja sih yang terjadi gitu ya sebenarnya setelah teman-teman di sini klik apply atau klik submit di job portal yang teman-teman tuju atau misalnya dari LinkedIn atau dari Indeed atau dari platform manapun deh itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih kok butuh waktunya lama banget ya dari aku klik apply ini baru dihubungin sama rekruternya mungkin 1 bulan kemudian atau bahkan lama banget nggak dihubung-hubungin gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sih gitu kan? Kadang ada beberapa orang yang kayak, "Oh, udah seminggu nih masih belum ada juga nih jawaban dari rekruternya," atau kayak tiba-tiba udah apply, terus 1 bulan kemudian udah nggak ada kabar, tapi tiba-tiba rekruternya upload lagi gitu di sosial medianya, atau tiba-tiba upload lagi di LinkedIn-nya. Itu mungkin sering terjadi ya teman-teman ya. Jadi kayak, apa sih yang sebenarnya terjadi pada proses itu gitu. Nah, jadi ini teman-teman journey atau perjalanan dari CV application kalian semua. Setelah teman-teman submit di sini 100% ya dari semua yang apply itu masuk ke sistem ATS teman-teman. Nah, sistem ATS ini bisa berupa platform apa aja sih? Sebenarnya ada beberapa platform yang sudah bisa membantu rekruter ini untuk memfilter kira-kira kandidat mana saja yang sudah sesuai dengan job description gitu. Nah, pada saat di platform ATS ini, CV teman-teman tuh akan di-ranking berdasarkan dari keywords, berdasarkan kesesuaian atau kecocokan dengan job description yang ada dari perusahaan tersebut gitu. Jadi biasanya mungkin di sini aku dibuka dikit gitu ya, apa aja sih yang terjadi di platform ATS itu. Jadi biasanya teman-teman pada saat aku buka nih platform itu, aku bisa filter kira-kira mana sih kandidat yang paling sesuai gitu dari persentasenya. Biasanya persentasenya dari mulai 1% sampai mungkin paling cocok itu maksimal di 90%. Nggak ada yang benar-benar 100% cocok sama keyword kita biasanya. Tapi setidaknya kayaknya 90% bahkan 80% tuh udah oke banget untuk bisa cocok sama job description dari company tersebut gitu. Nah, pada saat aku buka platform ATS itu terus ngeliat oke nih persentasenya besar nih yang ini kandidat yang A dia udah sampai 80%, kandidat yang B 70%, kandidat yang C mungkin 50%. Nah, dari ketiga kandidat tersebut teman-teman tentu yang akan aku pilih duluan, yang akan aku invite interview duluan adalah dari yang paling cocok, dari yang persentasenya paling tinggi, kesesuaiannya paling tinggi dengan job description dari company kami seperti itu. Jadi penting banget teman-teman untuk menyesuaikan keyword dari CV kalian dengan keyword yang ada di JD tersebut supaya nanti di ATS platform ini udah kefilter, teman-teman udah masuk nih sesuai dengan apa yang company tersebut butuhkan. Nah, semenjak masuk ke platform ATS ini dari yang tadinya 100% ya teman-teman di sini 100% ya, kesaringnya cuma 25% teman-teman. Jadi, wah ini besar banget ya, bener-bener masif gitu. Langsung ke reject-nya tuh banyak gitu melalui platform ini. Karena tadi kita udah terbantu dengan adanya filter-filter yang dibuat oleh platform tersebut. Jadi pada akhirnya cuma 25% aja yang masuk ke tahapan selanjutnya itu first glance. Nah, di first glance ini biasanya hiring manager atau HR itu bakal ngelihat CV teman-teman lebih lanjut lagi gitu. Karena tadi kan untuk dari platform ATS itu cuma oke nih kesesuaian aja dengan JD. Jadi dilihat dari summary yang disediakan oleh ATS tersebut. Nah, first glance ini berarti recruiter itu ngebuka CV teman-teman semua, dibuka masing-masing nih, oke nih kira-kira CV yang paling cocok yang mana. Dan biasanya prosesnya tuh nggak lama teman-teman, sekitar 5-10 detik aja. Kenapa kok cuma 5-10 detik, Kak? Karena memang ya applicants yang masuk itu cukup banyak. Dalam satu hari itu applicants yang masuk banyak. Apalagi mungkin satu recruiter itu bukan hanya menghandle satu pekerjaan, satu role aja yang dicari. Tapi mungkin mereka juga cari sampai 5 role, sampai 6 role gitu. Jadi ada banyak banget CV yang harus mereka cek sehari-hari gitu. Dan bukan cuma dari satu platform aja, tapi dari beberapa job portal. Misalnya dari Jobstreet, dari Glints, dari LinkedIn, dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang harus dicek. That's why pada saat tahapan ini biasanya cuma 5-10 detik aja. Oleh karena itu teman-teman, yang harus teman-teman lakukan di sini adalah membuat CV yang benar-benar easy to read. Jadi benar-benar to the point aja nih kira-kira apa aja yang teman-teman udah lakuin, experience yang memang relevan dengan pekerjaan yang teman-teman apply gitu. Nah, CV yang easy to read ini biasanya rata-rata tuh 1 page aja teman-teman maksimal. Jadi
supaya rekruter tuh pada saat baca, oh, oke ini CV-nya udah benar-benar concise, semua informasi yang kita butuhin udah ada di dalam CV tersebut gitu. Tapi kalau semisalnya teman-teman emang kayak, aduh kok nggak bisa nih kita cuma satu lembar aja, karena kebetulan aku ada achievement baru nih yang perlu aku taruh di CV aku, atau misalnya ada pengalaman yang menurut aku masih cukup relevan nih untuk dimasukkan ke situ. Dan nggak apa-apa, boleh deh tambah satu lagi, maksimalnya bener-bener 2 halaman gitu. Kalau misalnya aku sebagai rekruter biasanya masih ngasih kelonggaran kayak oke deh 2 halaman oke, karena 2 halaman masih nggak terlalu banyak gitu ya penambahannya. Tapi di lebih dari 2 halaman aku sangat amat tidak rekomendasikan karena itu terlalu banyak teman-teman, dan rata-rata yang CV-nya lebih dari 2 halaman itu mereka masukin pengalaman-pengalaman yang udah mereka lakuin selama ini gitu. Misalnya, teman-teman daftar nih untuk posisi business development. Business development ini kan sales ya masuknya ya. Oke, teman-teman masukin nih di sini pengalaman sebagai business development juga sebelumnya, atau sebagai sales representative, atau kayak sales executive. Oke, itu boleh dimasukin semua ada teman-teman di pengalaman teman-teman. Tapi kemudian ada juga orang-orang yang masukin misalnya pengalaman freelance, pengalaman part-time, atau tiba-tiba pengalaman HR intern gitu, yang sebenarnya nggak terlalu relevan, bahkan nggak relevan sama sekali gitu untuk posisi sebagai sales. Nah, pengalaman-pengalaman yang seperti itu teman-teman, saranku lebih baik dihilangkan saja, nggak usah dimasukkan ke dalam CV. Aku paham kita semua pengen kelihatan kayak, oke aku udah berpengalaman banyak nih, udah bertahun-tahun aku mencari kerja gitu ya. Aku punya pengalaman bukan cuma di satu bidang, bukan cuma di satu industri, tapi berbagai industri. Aku paham, dan aku juga mengalami itu pada saat aku menjadi seorang job seeker ya, pengen masukin semua pengalaman di situ. Pengalaman organisasi, pengalaman intern, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya teman-teman, dengan teman-teman masukin begitu banyak pengalaman, justru malah bisa dianggap inkonsisten sama rekruternya. Dan juga itu tadi ya, karena kita cuma punya waktu mungkin 5-10 detik aja untuk baca CV-nya, jadi kayak, ini sebenarnya orang mau fokusnya kemana sih gitu kan. Terus kayak, oke, siapa tahu nanti pas waktu dibaca 5-10 detik yang kebacanya part-part yang sebenarnya nggak terlalu relevan dengan pekerjaan yang teman-teman mau apply gitu. That's why saranku adalah hanya tuliskan pengalaman-pengalaman yang relevan aja. Hapuslah itu pengalaman-pengalaman lainnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman emang mau apply juga di industri yang berbeda atau di role yang berbeda, dan bikin CV baru aja khusus untuk role itu gitu. Jangan dicampur-campur di satu CV karena jadi nanti terlalu banyak dan ya terlihat inkonsisten sih teman-teman gitu. Nah, yang terakhir setelah first glance itu hanya 10% nih yang masuk ke tahapan berikutnya, itu in consideration. Jadi dari CV yang sudah ter-shortlist akan dibaca lagi secara lebih detail gitu ya oleh rekruternya. Dari yang tadinya 100% ke 25% ke cuma 10% teman-teman. Jadi pada saat proses shortlist CV itu banyak banget yang terjadi dalam proses yang teman-teman kayak ini udah seminggu belum ada panggilan nih dari rekruter. Sebenarnya banyak yang terjadi ya teman-teman, karena dibaca dulu, kita lihat dulu dari sistemnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di tahapan in consideration ini biasanya aku pribadi udah ngeliat secara lebih detail, misalnya dari bio atau kayak deskripsi diri gitu ya, deskripsi diri. Biasanya aku cek juga, oke dia punya minat kemana, terus skill yang sejauh ini udah dia achieve apa dan lain sebagainya. Dari atas sampai bawah itu aku akhirnya baca kayak achievement dia apa, terus mungkin sertifikasi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang role-role tertentu yang butuh sertifikasi gitu ya. Nah, itu juga aku baca, oke punya sertifikasi ini, atau pengalamannya nih di perusahaan A tuh sejauh mana, kayak kontribusi dia sejauh mana di perusahaan itu, dan skill-skill yang memang sekiranya relevan dan bisa applicable untuk di company kami, seperti itu. Jadi di tahap inilah ya, recruiter baru benar-benar membaca secara full CV teman-teman itu seperti apa. Nah, dari tahapan ini ke offer interview itu cuma kurang dari 5% teman-teman. Jadi let's say ada 50 orang yang apply di hari itu, mungkin yang aku invite ke interview itu cuma 2-3 orang aja teman-teman. Jadi nggak banyak dari 50 CV yang masuk. Jadi benar-benar persaingannya sangat amat ketat. That's why CV ini penting banget karena layer pertama dari recruiter untuk melihat kualitas diri kalian, untuk melihat skill kalian gitu. Makanya penting banget untuk punya CV yang benar-benar bagus, yang benar-benar concise, yang sudah include semua informasi highlight dari skill teman-teman semua gitu. Karena tadi dari 100% cuma jadi kurang dari 5% yang dapat invitation untuk interview teman-teman gitu. Oke.
Next, oke, ini daily reality dari recruiters pada saat screen applications. Yang pertama, the 6-second scan. Jadi, rata-rata recruiter itu bukan membaca ya teman-teman, tapi scanning. Ini mungkin yang relevan dengan tahap yang tadi ya, first glance ini. Jadi, cuma sebentar aja bacanya, cuma kurang lebih 6 detik lah ya, 6 sampai 10 detik gitu untuk baca atau untuk nge-scan dari CV teman-teman semua. Jadi nggak dibaca satu-satu kayak oke A, B, C gitu, tapi scanning. Oke, kira-kira kandidat ini sesuai atau enggak ya dari hasil scanan kita, dari bagaimana cara mereka menuliskan di CV tersebut gitu. Cara mereka menyajikan informasi di CV tersebut gitu. Kemudian yang kedua, the must have filter. Nah, ini disesuaikan sebenarnya teman-teman sama role-nya sendiri dan juga masing-masing company sebenarnya. Jadi sebelum skills, recruiter itu akan ngecek lokasi. Ini penting banget. Ada beberapa job atau ya beberapa pekerjaan yang memang sudah mencantumkan di kualifikasinya itu misalnya based in Jabodetabek gitu atau kayak berasal dari daerah misalnya Sumatera Barat gitu. Nah, itu ada beberapa company, ada beberapa role yang memang secara spesifik meminta kandidat dari daerah tertentu gitu. Nah, ini harus diperhatiin juga ya teman-teman di job description pada saat teman-teman mau apply itu teman-teman cek dulu kayak kualifikasinya ini mereka butuh dari lokasi mana gitu. Bukannya nggak boleh untuk apply kalau misalnya teman-teman nggak ada di lokasi tersebut, tapi pasti recruiter itu akan mempertimbangkan, akan memprioritaskan yang lokasinya memang sesuai dengan preferensi mereka terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama ya, lokasi. Ini kadang mungkin teman-teman banyak juga yang kayak nggak terlalu aware seberapa pentingnya lokasi ini. Tapi itu penting teman-teman karena ada beberapa consideration dari masing-masing company. Atau mungkin ada beberapa company juga yang misalnya membuat suatu program rekrutmen khusus untuk putra-putri daerah. Nah, kalau misalnya udah sespesifik putra-putri daerah, itu berarti kan teman-teman udah nggak bisa apply nih kalau misalnya yang di luar daerah itu gitu. Jadi pastiin teman-teman cek dulu nih dari job description-nya apakah lokasinya sudah sesuai dengan lokasi teman-teman atau enggak gitu ya. Kemudian ada work authorization, ada salary range, dan juga relevant job title. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah pernah apply lewat LinkedIn atau di job portal yang ada screening question, suka ada pertanyaan misalnya expected salary-nya berapa atau kayak ekspektasi gajinya berapa, previous salary-nya berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu cara recruiter untuk memfilter teman-teman. Kira-kira teman-teman ini sudah sesuai belum dengan apa yang mereka cari? Karena sebagai recruiter tentunya perusahaan juga punya budget khusus gitu ya untuk rekrutmen masing-masing posisi gitu. Nah, oke nih teman-teman misalnya mengisi sesuai dengan yang budget dari company tersebut. Itu pasti bisa langsung ke filter nih, oke nih kandidat ini bisa masuk karena masuk ke budget kita gitu ya. Terus relevant job title. Aku tahu di beberapa company mungkin ada beberapa role yang namanya tuh agak unik, berbeda dari company-company lainnya gitu ya. Misalnya namanya rata-rata di company lain itu kayak business development. Ada juga yang di company lain namanya mungkin business advisor, tapi kerjaannya sebenarnya mirip sama business development kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada screening question yang pertanyaannya seperti itu, tapi kalian lihat di job description-nya, oke nih di job description-nya sebenarnya pekerjaan ini sama persis dengan pekerjaan aku sebagai business advisor dan nggak apa-apa teman-teman bisa nulisin kayak oke pengalaman kerjanya udah 1 tahun karena sudah sesuai dengan pengalaman kerja teman-teman saat ini gitu karena aku paham ada beberapa company yang memang menggunakan nama-nama yang cenderung lebih unik dibandingkan company-company lainnya gitu. Nah ini must have filter ini sangat amat membantu recruiter untuk melihat kandidat mana yang paling sesuai atau yang paling cocok dengan company recruiter tersebut gitu. Oke, terakhir the priority lane. Jadi not all applicants are equal. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak, kok ini rasanya mungkin nggak fair ya. Kok ada orang yang lebih diprioritaskan gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya ya ini kayak realita yang cukup menyedihkan gitu ya karena ada beberapa kandidat yang pada akhirnya diprioritaskan. Nah, tapi apa sih alasan ada beberapa kandidat yang lebih diprioritaskan? Jadi biasanya masing-masing company itu mungkin ada program referral program tersendiri. Jadi untuk internal dari karyawannya di situ biasanya bisa untuk merekomendasikan orang lain atau merekomendasikan ya mungkin dari temennya atau dari kenalannya yang sekiranya cocok dengan posisi tersebut itu akan diprioritaskan oleh rekruter karena
rekruter akan menganggap, oke, karyawan ini sudah mengenal orang tersebut dan sudah tahu juga culture di perusahaan kami seperti apa, makanya oke ini mungkin si karyawan ini nih udah bisa jadi layer pertama dari proses rekrutmennya sebelum dari rekruter untuk nge-screening CV lagi dan juga ngelakuin proses rekrutmen lainnya gitu. Karena orang tersebut ya sudah paham culture, sudah paham juga apa yang kita cari dari role ini, makanya itu akan lebih diprioritaskan gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pada saat apply suatu job terus merasa kok ini belum dipanggil-panggil tuh belum tentu karena teman-teman nggak qualified, tapi mungkin ada dari si priority lane ini yang sudah masuk ke rekruternya duluan dan rekruternya udah cocok gitu. Jadi itu yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi bukan karena teman-teman nggak qualified atau teman-teman kayak kurang gitu ya, tapi bisa jadi ada orang-orang yang lebih diprioritaskan karena ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu dilihat sama rekruternya sebelum CV teman-teman masuk gitu. Termasuk teman-teman um, waktu teman-teman apply di suatu pekerjaan. Nah, ini mungkin banyak orang yang suka nunda-nunda gitu ya. Ah, apply-nya nanti aja deh. Kan ini misalnya deadline-nya sampai tanggal 27 gitu misalnya. Tapi kayak ini tanggal 25 nih, tapi deadline-nya masih sampai tanggal 27. Ntar aja deh aku daftar di hari terakhir gitu, tanggal 27. Nah, ini sebenarnya mungkin ada perbedaan di beberapa perusahaan juga gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku akan memprioritaskan orang-orang yang daftar terlebih dahulu gitu. Jadi aku akan ngefilter dari date applied-nya mereka di tanggal berapa ya aku prioritaskan dari orang-orang yang udah apply terlebih dahulu, yang awal-awal apply itu dibandingkan yang baru-baru gitu. Nah, maka dari itu banyak juga mungkin yang akhirnya ke reject akibat teman-teman daftarnya tuh terlalu mepet dengan deadline gitu. Jadi saranku hindari ya jauh-jauh ya deadline mepet-mepet ini ya. Karena daftarnya mendingan di awal-awal gitu teman-teman. Kalau misalnya emang oke nih aku mau ngebenerin CV dulu, ya udah nggak apa. Tapi jangan di hari terakhir banget kalau bisa untuk apply-nya gitu. Kayak oke lah pertengahan oke lah gitu ya. Tapi kalau di akhir-akhir banget aku nggak terlalu menyarankan. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri ya kalau misalnya emang pipeline-nya lagi kurang bagus, teman-teman juga yang meskipun daftar di akhir-akhir tetap bisa ke filter juga gitu. Tapi saranku tetap utamakan untuk daftar terlebih dahulu gitu daripada apply di akhir-akhir gitu ya teman-teman. Oke, ini dari HR perspektif, apa aja sih kesalahan-kesalahan di resume teman-teman atau CV teman-teman yang bisa kill momentum? Oke, pertama, oke, kesalahan yang sering banget recruiter lihat ya. Oke, bentar aku. Oke. Nah, pertama generic resume atau generic CV untuk semua pekerjaan. Seperti yang aku bilang tadi, nggak semua pengalaman perlu dimasukin teman-teman di dalam CV. Jadi kalau bisa jangan membuat CV yang general untuk semua pekerjaan gitu. Oke, teman-teman mau apply untuk misalnya ya tadi sales, tapi habis itu teman-teman mau apply juga untuk posisi public relation. Nah, ini kan beda ya teman-teman, meskipun memang dua-duanya sama-sama membutuhkan kemampuan untuk komunikasi. Tapi tentu fokusnya beda. Di public relation, teman-teman akan berhubungan dengan misalnya partnership, untuk business development akan lebih ke teman-teman harus cari potential client dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi jangan digabung-gabungin gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa dibuat CV-nya masing-masing. Oke, ini CV yang khusus untuk rekrutmen. Ada yang CV khusus, misalnya teman-teman juga punya kemampuan desain gitu ya, kayak graphic design atau lain sebagainya. Nah, itu bisa dibuat CV khusus untuk graphic design. Jangan dijadikan satu gitu. Meskipun memang dengan memasukkan pengalaman itu, mungkin teman-teman berpikir akan kayak, oke, dia nih bagus desainnya, tapi di sisi lain dia juga bisa sales nih orangnya, kayaknya dia cukup komunikatif gitu. Mungkin ada pemikiran seperti itu ya teman-teman. Tapi sayangnya teman-teman, recruiter itu hanya melihat pengalaman yang benar-benar relevan dengan job description-nya gitu. Jadi meskipun teman-teman masukin pengalaman-pengalaman lain yang akan dianggap atau yang akan dihitung sebagai nilai plus, itu ya cuma pengalaman-pengalaman yang sesuai aja, yang relevan aja gitu. Jadi kalau bisa dibuat CV-nya masing-masing sesuai dengan role yang mau teman-teman apply. Jangan dibuat general, jangan dibuat generic gitu. Oke, yang kedua, duties only bullet points. Nah, memang
sudah banyak nih teman-teman di sini aku rasa udah pada aware gitu ya seberapa pentingnya untuk membuat CV yang menggunakan bullet points gitu. Jadi udah banyak udah bagus-bagus nih CV-CV-nya gitu ya. Awal-awal aku sempat masih ngelihat yang kayak sangat amat naratif, sangat amat deskriptif, jadi nggak pakai points tapi mereka jabarkan ke samping gitu ya. Tapi semakin kesini sudah semakin aware, sudah semakin yang lebih paham, semakin banyak yang lebih paham, jadi udah pakai bullet points. Nah, tapi teman-teman, bullet points ini bukan cuma dicantumkan kayak oke, saya bekerja misalnya sebagai graphic designer. Jadi bullet points-nya isinya mengerjakan desain atau kayak dua mengerjakan produk. Nah, jangan cuma menuliskan oke pekerjaannya tuh secara singkat aja kayak gitu enggak ya teman-teman. Tapi rekruter itu mau melihat kontribusi teman-teman ini sejauh apa sih? Kayak udah berapa banyak produk yang teman-teman buat, desain yang misalnya digital desainnya tuh udah berapa banyak gitu, menggunakan platform apa, dan kayak kontribusinya terhadap perusahaan itu sejauh apa gitu ya. Misalnya kalau sales, oke bisa berhasil meningkatkan eh, 10% dari revenue target untuk di quarter ini gitu. Nah, itu bisa dituliskan teman-teman di bullet points-nya. Jadi bukan cuma menuliskan tugas secara singkat atau kayak task teman-teman secara singkat, tapi dijabarkan kira-kira kontribusinya itu seperti apa gitu. Yang ketiga, ada formatting chaos dan juga typos gitu ya. Tipe-tipe gini kan, kayak teman-teman suka ada yang mungkin nggak sengaja ya, namanya juga typo, human error gitu kan, wajar aja. Aku biasanya nggak terlalu mempermasalahkan kalau misalnya ada typo, tapi kalau misalnya typonya cukup banyak teman-teman, nah ini jadi perhatian juga kayak oh orang ini tuh sebenarnya bikin CV-nya tuh niat nggak ya kira-kira kayak kok bisa dia sampai typonya ini banyak banget sampai kayak di setiap bullet points atau misalnya dari deskripsi diri sampai ke bawah itu ada aja nih yang typo-typo gitu kan. Nah, ini jadi buat rekruternya juga mikir ini kira-kira dia serius atau enggak ya untuk daftar ini kok kayak bikin CV-nya tuh nggak niat gitu. Nah, kalau misalnya typo-typo yang kayak cuma sedikit kayak satu, dua, tiga itu masih oke lah, itu masih dipahami lah karena human error gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai banyak banget, wah itu harus teman-teman perhatiin ya. Coba cek lagi CV teman-teman mungkin setelah ini coba dicek lagi ada typonya berapa banyak gitu ya di masing-masing CV. Sama formatting chaos. Nah, kalau typo ini nggak terlalu apa ya mengganggu lah gitu teman-teman. Nah, tapi format. Nah, format ini sangat amat krusial soalnya semakin bagus formatnya, semakin rapi formatnya, rekruter juga akan semakin merasa oke ini bacanya enak gitu ya, dibacanya tuh enak karena oke ini udah sesuai structured gitu ya. Tapi kalau misalnya formatnya tiba-tiba ada yang rata kiri, tiba-tiba ada yang rata kanan, terus satu lagi ada yang tiba-tiba di center gitu kan, atau kayak yang satunya bold di masing-masing subjudul tapi kemudian yang di bawah ini tiba-tiba nggak bold dan lain sebagainya. Ini formatting chaos harus dihindari sama teman-teman. Jadi pastiin formatnya udah sesuai, lebih rapi dan juga structured supaya recruiter juga mau untuk baca CV teman-teman ini lama-lama gitu. Supaya ya misalnya dalam kan tadi aku bilang 6 sampai 10 detik. Oke, mungkin kayak kalau misalnya formatting chaos ini mungkin kayak 3 detik juga dia udah kayak udah ditutup aja. Jangan formatnya mungkin nggak enak nih untuk dibaca gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman pada akhirnya ke reject cuma karena format gitu. Padahal pengalamannya udah relevan gitu. Jadi perhatiin juga ya formatnya. Oke, yang keempat job titles yang ya mungkin nggak jelas gitu ya atau samar gitu ya job title-nya ini agak membingungkan. Ada juga bahkan beberapa CV yang tidak mencantumkan job title-nya. Jadi misalnya oke nih pernah bekerja di perusahaan A, tapi nggak ditulisin oke dia ini posisinya sebagai business development kah, sebagai sales kah, atau sebagai customer success kah, atau sebagai apa gitu. Ada juga yang nggak dituliskan atau sudah dituliskan tapi kemudian job titlesnya ini tidak jelas gitu ya atau masih sangat amat samar. Jadi pastiin kalau misalnya job title-nya ini sudah sesuai dengan apa yang biasanya company tersebut gunakan gitu ya. Terus yang terakhir walls of text ini seperti yang aku bilang tadi ada beberapa yang masih sangat amat naratif, masih sangat amat panjang ke samping gitu. Nah, ini CV-nya jadi
penuh banget sama teks, itu juga agak kurang baik ya teman-teman, karena jadinya ini sebenarnya poin yang mau dia sampaikan apa sih dari CV ini gitu. Sebenarnya apa sih yang mau di-highlight dari CV-nya? Paham kalau misalnya memang ada banyak hal yang perlu teman-teman cantumkan, tapi bukan berarti semuanya harus dicantumkan gitu ya. Harus memilah dan memilih yang mana yang mau teman-teman prioritaskan, yang mana yang mau teman-teman highlight dari semua pengalaman teman-teman gitu. Oke, next. Nah, gimana sih preferensi rekruter dalam melihat suatu CV atau resume gitu ya? Yang pertama, sesuaikan CV-nya tuh CV teman-teman sesuai dengan keyword yang ada di JD atau di job description gitu. Ini seperti yang aku bilang tadi, karena di ATS platform itu akan langsung kesaring. Jadi pastikan ada keyword-keywords yang nyangkut gitu ya di CV teman-teman semua gitu. Karena ada beberapa juga mungkin yang menggunakan keywordnya berbeda. Kalau misalnya teman-teman udah punya dream company, mungkin teman-teman bisa cek nih dari apa ya, kayak sebelum-sebelumnya mereka kalau misalnya upload pekerjaan bahasanya tuh seperti apa, keyword apa aja yang ada di role tersebut gitu. Nah, mungkin bisa disesuaikan, dimasukkan ke dalam CV tersebut gitu. Jadi, rekruter pada saat membaca, oh, oke ini sesuai nih, ini sesuai gitu ya. Yang kedua, ada impact with metrics. Impact with metrics ini adalah seperti yang aku bilang tadi, kontribusi teman-teman, kontribusi yang sudah teman-teman berikan kepada perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa dituliskan berapa persen, pokoknya pakai numbers gitu ya. Kayak oke, misalnya kalian selama di perusahaan tersebut sudah misalnya untuk HR sudah berapa banyak merekrut karyawan atau sudah improve berapa persen nih dari sistem yang sebelumnya, sudah improve berapa persen nih dari sales yang ada di quarter sebelumnya dan lain sebagainya. Pokoknya gunakanlah matrix gitu ya teman-teman yang memang bisa dilihat angkanya gitu ya. Yang ketiga, clean consistent format. Ini seperti yang aku bilang tadi juga, formatnya pastiin benar-benar rapi, benar-benar structured, menggunakan poin-poin yang memang jelas gitu ya. Jangan terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak narasi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menjelaskannya lebih banyak terkait dengan pengalaman teman-teman, tenang aja. Kalau dipanggil ke interview, pasti teman-teman bisa kok untuk menjelaskan pengalaman teman-teman di sana gitu ya. Jadi di CV, buat yang benar-benar highlight-nya aja, yang paling bagus gitu dari pengalaman teman-teman apa, kontribusi yang paling sesuai dengan kontribusi yang paling sesuai dengan job yang sedang teman-teman apply, seperti itu. Kemudian yang keempat ada clarity, scope, and role. Clarify, scope, and role, sorry. Nah, ini dijelaskan juga nih role-nya dan juga scope-nya teman-teman. Contohnya misalnya, let's say untuk HR gitu ya. HR ini kan ada beberapa posisi, ada beberapa bagiannya lagi gitu ya. Ada HR yang khusus misalnya talent acquisition, ada HR yang khusus di engagement, ada HR yang juga generalis dan lain sebagainya. Nah, di role-nya ini teman-teman bisa jelasin misalnya sejauh mana sih kontribusi teman-teman untuk di rekrutmen. Oke, misalnya kayak aku karena aku HR Engagement and Operations, tapi sebenarnya masuknya ke HR Generalis dan aku bisa menjelaskan di scope aku itu adalah HR generalis yang memang mengerjakan rekrutmen end-to-end, kemudian engagement end-to-end, dan lain sebagainya, gitu teman-teman. Ada juga misalnya sales nih teman-teman, kayak oke, ada sales yang memang fokusnya adalah mencari potential client, mencari atau generating leads. Ada juga sales yang posisinya tuh memang benar-benar end-to-end, dari mulai mereka nyari sampai closing, itu benar-benar dihandle sama satu orang ini. Nah, itu perlu juga dijelaskan nih teman-teman di CV-nya gitu. Jadi, scope-nya ini sejauh apa? Atau misalnya ada beberapa perusahaan global yang melihat orang ini tuh sudah punya pengalaman menghandle negara mana aja gitu. Kayak oke ini ada yang Malaysia, misalnya Indonesia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, ini harus dijelasin juga. Oke, jadi pada saat kamu bekerja di perusahaan A ini, teman-teman ngehandle-nya ini negara mana aja atau kayak klien dari negara mana aja yang udah teman-teman bantu gitu. Yang terakhir concise bullet points seperti aku bilang tadi ya. Biasanya untuk bullet points ini maksimal aku tulis itu 5. Jadi masing-masing posisi itu 5 bullet points. Tapi cari yang benar-benar highlight dari pekerjaan teman-teman dan disesuaikan dengan job description tadi gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, wait. Ini contoh yang masih samar dan juga lemah gitu ya teman-teman. Responsible for onboarding. Oke, responsible for onboarding. Tapi
apa responsible for onboarding tuh nge-onboard berapa orang, terus kayak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk onboarding gitu. Nah, jadi kita bikin lebih strong dan juga quantified dengan cara ini, onboarded 35 hires, cut time until like 20% gitu. Nah, ditulislah di sini gitu. Terus misalnya manage social media accounts. Nah, manage social media accounts, oke, bisa dipahami kalian manage social media accounts, tapi habis itu apa nih social media accounts? Bisa dijelasin juga nih teman-teman social media accounts-nya misalnya Instagram, TikTok kah, atau kayak misalnya LinkedIn atau misalnya X gitu ya. Teman-teman bisa tulisin social medianya apa. Karena untuk posisi social media spesialis aja ada yang memang fokusnya oke nih kita cari social media spesialis tapi yang fokusnya memang ke TikTok atau social media spesialis yang fokusnya ke Instagram. Ini bisa diperjelas sama teman-teman gitu ya. Terus biasanya akan lebih strong, akan lebih mudah untuk tersaring dan di-invite untuk interview kalau teman-teman bisa menuliskan angka kayak oke berapa banyak followers yang udah teman-teman naikkan selama teman-teman bekerja di situ. Misalnya selama 6 bulan nih grow followers sampai 150% gitu. Atau kalau mau ditulisin angka jumlah followersnya juga boleh. Misalnya kayak menambahkan sampai 1.500 followers, menambahkan sampai 500 followers itu nggak apa. Tapi kalau misalnya pakai angka langsung dari jumlah followersnya kan kadang nggak kelihatan besar banget gitu ya. Takutnya kayak dianggapnya gimana. Nah, jadi mending pakai percentage ini aja. Dari yang tadinya cuma 5 followers jadi 50 followers itu kan kalau misalnya kita tulisin kayak oke menambah 48 followers dalam 1 bulan itu mungkin kayak 48 followers nggak terlalu besar ya tapi kalau pakai percentage kan itu jadi tinggi banget dari cuma 5 orang sampai ke 50 orang itu kan tinggi gitu jadi bisa ditulis persentasenya apa gitu ya. Nah, oke. Jadi rekrutmen ini bukan hanya sekedar CV ya, teman-teman, tapi lebih ke personal branding yang juga dilihat oleh HR. Nah, tapi mungkin di sini aku juga jelasin gitu ya, apa sih sebenarnya personal branding itu? Nah, personal branding yang dilihat oleh HR atau yang dicari oleh HR adalah seperti ini, dari mulai visual identity, verbal identity, content identity, sampai values. Personal branding ini adalah bagaimana kalian mempresent skill teman-teman, kemudian value-nya, hingga personality yang bisa membuat impresi yang bertahan gitu di recruiter. Jadi pada saat dibaca CV-nya atau mungkin pada saat nanti interview itu berkesan sama recruiternya. Oke, ini orangnya misalnya dari segi personality friendly atau misalnya murah senyum gitu ya, atau kayak dia sangat amat komunikatif. Terus value-value yang dia angkat juga align dengan apa yang kita cari, align dengan culture kita gitu ya. Oke, yang pertama visual identity. Jadi penting banget nih teman-teman untuk berpakaian yang benar-benar sopan, yang sesuai gitu ya dengan masing-masing dari company gitu. Mungkin kalau misalnya di startup itu nggak terlalu yang diperhatiin harus kayak benar-benar formal banget atau kayak pakai batik gitu enggak ya. Tapi kayak untuk company-company seperti korporat atau mungkin yang instansi pemerintahan, BUMN, ini benar-benar diperhatiin banget baju yang teman-teman pakai untuk interview gitu ya. Kayak oke, teman-teman pakainya harus pakai batik dan ya udah teman-teman harus pakai batik. Disesuaikanlah dengan culture dari masing-masing perusahaan itu gitu ya. Yang kedua, verbal identity. Gunakanlah bahasa yang profesional dan juga tone yang positif ketika memperkenalkan diri teman-teman gitu. Nah, bahasa yang profesional ini mungkin bahasa yang formal gitu ya, secara mudahnya atau gampangnya itu pakai bahasa yang formal gitu. Pada saat teman-teman memperkenalkan diri teman-teman. Terus gunakanlah tone yang positif gitu. Mungkin ada juga di beberapa interview yang memang rekruternya ini berusaha untuk menggali kira-kira teman-teman ini kenapa sih misalnya mau resign dari perusahaan sebelumnya. Nah, kalau bisa teman-teman gunakanlah tone yang positif meskipun memang alasan resignnya tuh kalau secara jujur oke nih karena company sebelumnya nggak cocok lah misalnya dari segi gaji atau misalnya dari segi culture dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gunakanlah bahasa yang sekiranya tuh bisa membalut kalimatnya jadi lebih positif gitu dibandingkan benar-benar dragging perusahaan teman-teman sebelumnya gitu. Kenapa? Karena rekruter juga akan melihat ini kalau misalnya nanti sampai dia keterima di perusahaan kami, terus ada beberapa hal yang memang dia nggak suka, dia akan langsung ceritain ke orang lain dengan cara seperti ini nggak ya? Atau kayak dia bisa untuk raise ini secara internal dulu nih sebelum benar-benar ngomongin ini ke orang lain gitu. Itu jadi penting banget verbal identity. Gunakanlah
tone yang positif, bahasa-bahasa yang memang formal dan juga profesional gitu ya. Yang ketiga ada value. Jadi menunjukkan apa yang teman-teman ya apa yang jadi value dari diri teman-teman atau apa yang teman-teman stand for gitu. Contohnya integrity, creativity, teamwork dan lain sebagainya. Nah, ada juga mungkin beberapa perusahaan yang menanyakan terkait dengan integritas. Contohnya misalnya, oke teman-teman kalau misalnya kalian dihadapi oleh suatu situasi di mana kalian harus mempertimbangkan antara value yang dipegang dengan kebutuhan dari perusahaan nih atau kayak pertanyaan semacam itu benar-benar tricky banget jawabnya ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini bisa jawab disesuaikan dengan value yang teman-teman memang benar-benar pegang, tapi disesuaikan juga dengan value dari perusahaan itu. Jadi kita cari middle ground-nya lah kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, value ini penting banget karena perusahaan akan mencari orang-orang yang benar-benar culture fit atau yang sesuai dengan value yang dipegang oleh perusahaan tersebut gitu. Yang terakhir, content identity, itu make sure kalau misalnya CV, LinkedIn, dan juga video yang teman-teman mungkin take, menceritakan story yang konsisten. Mungkin ada beberapa yang nulis di CV-nya bekerja di perusahaan A, pekerjaannya benar-benar kayak, oh benar-benar dibikin dia bisa menghandle semuanya lah gitu ya. Bisa bikin kayak candi Borobudur dalam satu malam gitu kan. Bisa kayak banyak banget yang bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, tapi kemudian pada saat dilihat di LinkedIn ini kan publik ya, maksudnya bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian setelah kita lihat LinkedIn-nya, kok ini nggak konsisten. Di sini dia nge-handle semuanya end to end, kayak semuanya udah dia handle sendiri, dia bisa ngerjain dari A sampai Z, tapi ternyata di LinkedIn-nya enggak tuh sebenarnya pekerjaan dia, scope dia tuh nggak sampai selebar itu, nggak sebanyak itu gitu. Nah, pastiin yang ada di LinkedIn dengan yang ada di CV itu benar-benar align, teman-teman, benar-benar sesuai supaya nggak dianggap kayak nggak dicurigai kalau misalnya ini tuh berbohong atau misalnya teman-teman pakai apa ya misalnya kayak mengarang gitu ya. Nah, itu jadi pastiin kalau misalnya emang CV dan juga LinkedIn sama video teman-teman itu konsisten, ceritanya benar-benar konsisten, termasuk pada saat interview juga gitu ya. Oke, next. Nah, ini personal branding yang sering banget, kesalahan dari personal branding yang sering banget dilihat dari HR perspektif. Yang pertama, ada incomplete profile. Jadi, misalnya nggak ada fotonya, atau misalnya ada apa ya, job history yang menyiratkan kayak lack of professional seriousness, terus kayak ada juga yang a ghost profile gitu ya. Di beberapa job platform, aku sering melihat kandidat-kandidat yang tidak mencantumkan foto profilnya maupun deskripsi diri. Oke, misalnya kita ambil contoh platform Glance gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang pernah apply menggunakan platform Glance, itu biasanya kan ada foto profile sama diminta untuk menuliskan deskripsi diri ya, teman-teman. Nah, ada juga beberapa kandidat yang sering aku lihat itu tuh sama sekali nggak ada deskripsi dirinya, nggak ada juga foto profilnya, dia juga nggak mencantumkan pengalamannya gitu. Jadi benar-benar cuma apply dengan CV-nya dia gitu. Jadi supaya rekruternya membuka CV-nya. Nah, tapi justru dengan kayak gitu malah jadi dipertanyakan dia sebenarnya orangnya tadi serius atau enggak sih untuk daftar. Kok dia enggak membuat profilnya secara lengkap, tidak melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi pastiin teman-teman pada saat apply di job portal itu memang profilnya sudah lengkap gitu ya. Yang kedua, resume itu tidak sama dengan LinkedIn ya. Resume tidak sama dengan LinkedIn. Seperti yang aku bilang tadi, jadi di resumenya atau di CV-nya dia nulis A, di LinkedIn-nya dia bilang B, nanti di videonya dia bilang C, terus kayak di job platform lain dia bilang D. Ah, itu beda-beda. Itu kayak jadi sebenarnya yang mana nih yang harus diperhatiin? Highlight-nya sebenarnya yang mana? Yang asli, yang jujur yang mana gitu ya. Nah, pastiin kalau misalnya benar-benar konsisten. Yang ketiga, generic headline, kayak contohnya student atau kayak job seeker. Ini terlalu general gitu ya teman-teman. Nah, bisa dibuat spesifik kayak misalnya marketing specialist, Java developer, terus misalnya HR enthusiast, terus misalnya B2B sales atau graphic designer untuk kayak Figma graphic designer gitu-gitu. Itu bisa dibuat lebih spesifik gitu ya teman-teman untuk headline ini menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu. Yang keempat, no portfolio sama atau proof gitu ya. Untuk beberapa
posisi, contohnya mungkin lebih ke yang kreatif kayak social media atau misalnya graphic designer, itu penting banget untuk punya portfolio teman-teman. Jadi biasanya untuk posisi-posisi yang kreatif gini, aku selain ngelihat CV akan juga ngebuka portofolionya supaya ngelihat, oke, proof-nya gimana nih mereka selama beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir apa aja yang udah mereka buat gitu. Kalau nggak ada portofolio, biasanya akan lebih sulit untuk diundang untuk interview gitu, untuk posisi-posisi yang memang kreatif ya, atau untuk posisi tag gitu. Untuk posisi tag biasanya rekruter itu sering banget untuk ngelihat dari GitHub. GitHub tuh kayak ya semacam portfolio untuk para tag, orang-orang dari tag yang bisa dilihat oleh rekruternya karena di situ benar-benar lengkap kayak apa aja project yang pernah mereka lakukan dan bisa dibuka gitu. Nah, itu juga harus diisi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa menyediakan portfolio itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian yang kelima, unprofessional post, kayak argumentative comment atau inappropriate content, itu biasanya kayak jadi meninggalkan impresi yang kurang baik di recruiter. Makanya dihindari lah kayak post-post yang unprofessional, apalagi yang memang tidak pantas untuk diupload gitu di social media maupun di LinkedIn teman-teman gitu. Yang terakhir adalah hard to reach. Jadi teman-teman jangankan teman-teman yang mungkin ngerasa aduh susah nih untuk menghubungin recruiter. Sebagai recruiter juga aku kadang merasakan kesulitan untuk reach orang tersebut gitu ya. Bisa jadi mereka udah masukin CV nih, tapi misalnya lewat apa ya, lewat platform atau misalnya lewat orang referral gitu. Tapi di CV-nya tuh nggak dicantumin kayak email mereka atau kayak nomor WhatsApp mereka yang bisa dihubungi atau kayak LinkedIn profile mereka nggak dicantumin gitu. Nah, ini kan bikin rekruternya jadi susah ya untuk mengundang mereka kalau misalnya mau interview gitu. Jadi pastiin data-data seperti itu dicantumkan sama teman-teman di CV gitu supaya bisa dihubungi oleh rekruternya gitu. Oke, fixing your personal branding starts with LinkedIn. Nah, ini ya. Jadi LinkedIn itu apa sih? Jadi LinkedIn kalau menurut recruiter itu adalah suatu social media seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, tapi mungkin LinkedIn lebih profesional gitu ya. Kalau misalnya di social media kita bisa post tentang oke lagi liburan kemana, atau lagi main padel, lagi pilates, dan lain-lain gitu ya. Nah di LinkedIn ini kita juga bisa nih untuk mengupload kegiatan apa aja yang sudah dilakukan di perusahaan teman-teman saat ini gitu ya. Terus kayak kontribusi apa aja yang sudah teman-teman lakukan. Nah, LinkedIn ini bisa dibikin lebih aktif lagi gitu ya. LinkedIn ini menjadi talent database dari recruiter untuk mengecek kira-kira kandidat ini ada juga beberapa posisi yang memang memerlukan orang yang aktif di LinkedIn gitu. Nah, karena itu LinkedIn yang aktif ini jadi salah satu apa ya, jadi salah satu faktor yang juga menentukan apakah teman-teman bisa diundang ke interview atau enggak. Tapi biasanya enggak semua role membutuhkan aktif banget LinkedIn itu enggak. Tapi seenggaknya teman-teman diisi kayak profilnya, terus kayak experience-nya, dan ada beberapa post lah dari LinkedIn teman-teman. Jadi nggak bener-bener kosong melompong kayak nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena yang pertama membantu rekruter untuk verify professional identity. Seperti yang aku bilang tadi, ada yang mungkin kandidat-kandidat itu kayak membuat mereka seolah-olah bekerja di perusahaan A, padahal sebenarnya tuh enggak gitu. Nah, ini LinkedIn tuh membantu memverify karena ya di LinkedIn kan terlihat secara publik ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya bilang ada di perusahaan A, terus di LinkedIn itu kan bisa lihat ya orang-orang dari perusahaan tersebut. Oh, ini beneran nggak sih ada di perusahaan ini gitu kan? Nah, jadi ini ngebantu untuk nge-verify. Yang kedua, build trust dan juga credibility. Dengan adanya LinkedIn, apalagi teman-teman kan pasti connect-connect sama teman-teman yang lain atau sama recruiter, sama rekan-rekan kerja dan lain sebagainya. Ini bisa menciptakan trust dan juga kredibilitas dari teman-teman gitu. Yang terakhir, increases your visibility in recruiter searches. Jadi untuk beberapa role tertentu ada recruiter yang memang perlu untuk reach out di LinkedIn. Nah, dengan teman-teman punya LinkedIn yang aktif, ini akan ngebantu banget teman-teman. Jadi bukan teman-teman yang apply, tapi rekruternya yang nyamperin teman-teman gitu. Rekruternya yang reach out ke teman-teman. Karena profilnya udah align, karena profilnya udah sesuai dengan apa yang dicari. Jadi gunakanlah LinkedIn dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin supaya teman-teman bisa dapat opportunity untuk kerja gitu. Jadi bukan cuma CV aja yang perlu diperbaiki, tapi LinkedIn teman-teman juga bisa untuk jadi salah satu sarana teman-teman dapat pekerjaan gitu. Oke, ini beberapa tips yang mungkin bisa aku share. Yang pertama,
check recommended jobs regularly. Biasanya recommended jobs ini sudah disesuaikan dengan minat teman-teman, kemudian dari profil teman-teman kira-kira cocok untuk job apa gitu ya. Jadi silakan dicek recommended jobsnya apa. Yang kedua, tweak profile teman-teman untuk influence recommendation ya. Kayak ya itu tadi profilnya lebih disesuaikan dari mulai headline-nya, kayak nama role teman-teman di situ apa. Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa untuk nge-post kayak oke nih sebagai let's say sebagai graphic designer mungkin ada beberapa post yang bisa teman-teman share nih ke teman-teman yang lain gitu kayak oke nih kamu habis nge-explore tools apa, ada rekomendasi untuk tools tertentu itu bisa juga dibantu untuk di-post gitu. Yang ketiga, reach out to recruiters or employees. Nah, ini mungkin banyak yang masih belum pada tahu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh boleh lah untuk nge-reach out recruiternya langsung, boleh lah untuk nge-reach out karyawan yang lain. Karena biasanya sejauh ini sih karyawan dari company aku sangat amat aktif ya. Kalau misalnya ada yang reach out mereka di LinkedIn tuh pasti akan dikasih tahu kayak, oke nih ini ada kandidat kelihatannya dari profilnya oke, boleh coba tolong untuk dicek nggak? Mungkin boleh dicek CV-nya atau kalau oke boleh di-invite untuk interview gitu ya. Nah, boleh teman-teman kalau misalnya mau nge-reach out ke recruiters sama ke employee-nya juga gitu. Tapi memang pastikan posisi role yang teman-teman cari itu ada di perusahaan itu gitu ya. Kayak oke teman-teman nih apply untuk posisi misalnya graphic design, tapi untuk company yang sebenarnya mereka tuh nggak punya posisi graphic design sebelum-sebelumnya, jangan kayak gitu ya. Tapi cari yang emang sebelum-sebelumnya tuh emang company itu cari gitu. Yang keempat, follow up setelah teman-teman apply. Ini juga boleh banget teman-teman. Jadi udah apply via LinkedIn. Mungkin kalau aku biasanya ngasih jarak kandidat itu dikasih informasi maksimal 1 minggu. Kayak setelah 1 minggu kalau misalnya nggak ada kabar, teman-teman boleh kok reach out ke rekruternya. Kayak, oke Kak ini udah apply di tanggal segini. Kira-kira boleh tahu nggak ya kelanjutannya seperti apa? Itu nggak apa-apa banget untuk reach out gitu ya. Untuk follow up. Yang kelima, apply to recent postings first. Nah, ini yang aku bilang tadi karena banyak banget nih di LinkedIn gitu ya, job yang lagi open. Tapi kayak yang aku bilang tadi, rata-rata recruiter tuh mempertimbangkan orang yang apply terlebih dahulu. Makanya kalau misalnya ada job yang baru banget di post, terus itu sesuai dengan minat kalian, company-nya oke, sesuai dengan value kalian, dan langsung apply aja ke job itu gitu. Karena lebih baik teman-teman apply dari awal dibandingkan teman-teman apply mepet-mepet deadline gitu. Yang keenam, dengan LinkedIn profile juga teman-teman bisa untuk nge-track applications kalian. Oke. Oke. Nah, ini apakah recruiter tuh mengharapkan atau berekspektasi ada follow up setelah di-apply? Jawabannya iya teman-teman, karena justru recruiter tuh mengapresiasi kalau misalnya follow up-nya dilakukan dengan tepat, dengan benar gitu. Kenapa? Mungkin saking banyaknya orang yang mereka interview, saking banyaknya orang yang apply di posisi tersebut, kadang recruiter juga lupa gitu. Oke nih kandidat ini belum dikabarin atau kandidat ini masih di hold karena ada beberapa keputusan di perusahaan yang ngebuat posisi ini harus di hold terlebih dahulu gitu. Nah jadi nggak apa-apa banget untuk nge-follow up, tapi pastiin follow up-nya tuh sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ya teman-teman. Oke, pertama ini day 0 submission. Ini apply, save JD, terus kayak connect dengan 1-2 peers di company-nya. Itu kayak soft touch, itu nggak apa-apa banget. Jadi mulai cari-cari tahu sama employee yang A, employee B gitu ya. Nah, dari mulai day 7 sampai ke 10, ini polite nudge. Jadi checking on status, kalau misalnya nggak ada balasan, anggaplah recruiter ini lagi sibuk atau misalnya lagi ada pekerjaan lain gitu ya. Tapi teman-teman bisa nih checking statusnya dengan kayak nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu panjang. Mungkin kayak ditanya aja gimana gitu, apakah progresnya sudah sampai atau kayak progres sudah sampai mana atau CV-nya teman-teman nih udah sampai mana tahapannya gitu boleh banget. Nah, di hari ke-14 sampai ke-21 jangan cuma check in, teman-teman bisa share juga relevan portofolio kalau atau kayak informasi-informasi lain yang menurut teman-teman sekiranya ini bisa membantu menambahkan nilai poin teman-teman di mata recruiter ini. Itu boleh juga di share ke recruiternya. Terus terakhir post interview bisa kirimin thank you gitu ya, kayak apresiasi kayak dalam waktu kurang lebih ya 24 jam dari interview itu boleh banget untuk memberikan kayak terima kasih banyak untuk recruiternya dan lain-lain. Tapi ini kayak nggak wajib ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau mengirimkan post interview thank you ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi aku rasa recruiter akan sangat amat
mengapresiasi kalau misalnya teman-teman mau mengirimkan ucapan terima kasih setelah interview gitu ya. Ini contoh template, mungkin teman-teman boleh screenshot kalau misalnya teman-teman mau tahu untuk kayak bekal teman-teman mungkin nextnya teman-teman mau nge-follow up ke recruiter itu seperti apa. Jadi subjeknya following up untuk role apa dan nama kalian siapa. Kalian bisa tulisin hai misalnya ke aku, hai Diandra, aku udah apply untuk posisi QA di tanggal sekian dan mau untuk reiterate my strong interest. Terus kamu bisa ceritain berapa lama experience yang kalian punya dengan skill apa, kemudian project apa yang di-handle, terus ya ini portofolionya dan juga mau untuk connect gitu. Ini bisa untuk jadi salah satu template. Nah, why not getting a call isn't always about you. Ini ya, yang sebenarnya terjadi di balik recruitment silence, teman-teman. Yang pertama ada role post, ini bisa jadi priority-nya shifted atau budgetnya di-cut pada saat udah pertengahan dari proses rekrutmen. Kemudian yang kedua headcount freeze, ada juga yang memang company itu nge-stop semua hiring proses yang sedang terjadi, jadi benar-benar langsung di-stop semuanya. Nggak ada HR juga nggak bisa untuk ngebantu untuk reach out kandidat atau gimana melanjutkan proses rekrutmen, nggak bisa karena emang ini udah di-freeze dari company-nya gitu ya. Yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, diisi oleh internal hire atau existing employee. Kadang ada beberapa posisi yang bisa, oke tadinya dia role-nya tuh di sales executive, terus habis itu dia di shift ke business development, yang mana business development-nya lagi kita cari. Nah, itu bisa banget untuk terjadi, karena ada transisi dari role tertentu, gitu, ada perubahan, atau dari referral tadi gitu. Jadi isi sama orang-orang yang sudah dari internal. Yang keempat, slow feedback. Nah, bisa jadi sebenarnya bukan recruitersnya teman-teman yang mau untuk menunda jawaban ke teman-teman, tapi bisa jadi emang hiring manajernya lagi sibuk atau lagi traveling, lagi susah untuk dihubungi, jadi nggak bisa untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Yang terakhir, volume backlog. Ini recruiter drowning ke lebih dari 500 applications yang belum direview gitu ya. Jadi ada banyak banget yang akhirnya membuat teman-teman belum bisa dapat kabar gitu. Jadi takeaway dari sini adalah control yang bisa untuk dikontrol aja gitu. Karena kita nggak bisa untuk kontrol dari timeline, kita nggak bisa kontrol dari budget. Yang bisa kita kontrol adalah dari segi CV teman-teman, kemudian follow up strategi gitu kan. Itu yang bisa teman-teman kontrol. Kalau misalnya untuk role pause, headcount freeze, ini kan udah bener-bener nggak bisa dikontrol ya teman-teman. Bahkan untuk rekruternya sendiri pun ini nggak bisa dikontrol gitu. Kalau udah kebijakan dari perusahaan, udah kebijakan dari atas, dan ya seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat sedang apply suatu job dan merasa benar-benar cocok dengan job tersebut tapi belum dipanggil-panggil, mungkin ada beberapa kemungkinan yang sedang terjadi di sini, seperti yang ada di layar sekarang gitu ya. Yang bisa teman-teman lakukan, kontrol yang bisa dikontrol aja. Perbaiki CV-nya, perbaiki LinkedIn-nya gitu ya. Follow up sama rekruternya gitu. Ini beberapa poin sebagai action checklist teman-teman setelah teman-teman apply, yaitu mungkin yang pertama bisa mengcustomize bullet points-nya sesuai dengan job description, bisa menggunakan ATS format, terus quantify top 5 wins teman-teman, kayak pakai number yang konkret, pakai persentase, pakai jumlah uang, atau kayak berapa lama waktu yang bisa di-save dengan adanya teman-teman di perusahaan tersebut. Yang keempat, mirror keywords, ini bisa identify dan integrate phrases yang dipakai di requirements atau di requirements dari job description-nya gitu. Di mirror aja teman-teman keywords-nya. Yang kelima, optimize LinkedIn. Tadi align headline-nya, experience-nya dengan CV yang teman-teman berikan kepada recruiter. Terus yang keenam, bisa prepare portfolio atau proof. Kalau misalnya nanti suatu saat tiba-tiba ditanya nih teman-teman, proof-nya apa yang udah teman-teman lakuin gitu. Yang ketujuh, target 70 until 120% fit roles. Jadi fokusnya tuh ke role yang memang teman-teman merasa diri teman-teman tuh cocok gitu. Secara requirements-nya teman-teman setidaknya 70% fit dengan role tersebut gitu. Jadi nggak kekurangan, nggak juga terlalu over qualified sampai 120% oke lah. Tapi kayak kalau yang posisi junior tapi teman-teman udah punya pengalaman sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, itu kan jadinya juga dipertanyakan sama rekruternya kenapa dia mau daftar di posisi ini gitu ya. Yang ke-8, structured follow up. Ya setelah hari ke-7 dan ke hari ke-14 teman-teman boleh untuk follow up kalau masih belum dengar apa-apa dari rekruternya. Yang ke-9, value add outreaches per week.
Ini network intentionally by offering value or insight, not just asking for a job. Jadi ya teman-teman bisa menambahkan lah value-value yang ada di dalam diri teman-teman gitu. Terakhir, teman-teman bisa track application dengan pakai spreadsheet untuk monitor status, dates, and context to stay organized. Biasanya mungkin udah banyak juga ya orang yang pakai tracker berupa spreadsheet itu kayak kalian apply di posisi apa aja, di perusahaan mana aja, dan progresnya udah sampai mana. Mungkin untuk membantu teman-teman juga untuk ngasih catatan kalau misalnya belum keterima di perusahaan ini dan apa yang harus diperbaiki untuk apply di perusahaan selanjutnya gitu. Oke, ini terakhir teman-teman tadi seperti yang udah aku bilang, CV ini penting banget. Dia adalah layer pertama yang rekruter lihat dari teman-teman untuk melihat kualitas teman-teman, skill teman-teman. That's why penting banget untuk punya CV yang bagus. Dan sudah ada nih Kinobi udah bisa membantu teman-teman di ITB dalam buat CV dengan adanya ITB Career Portal. Oke. Nah, jadi di Career Portal ini teman-teman bisa untuk ngebuat CV dengan ATS Builder yang udah AI powered. Jadi di sini udah bisa dibantu nih teman-teman untuk ngebuat CV yang otomatis gitu ya. Nggak lebih mudah dengan ada juga phrase enhancement, jadi bisa meningkatkan bahasa kalimatnya jadi lebih profesional. Bisa juga dilihat similarity dari CV kalian dengan job yang kalian apply. Itu bisa ngeliat ini ada persentase kayak oke, 100% udah cocok atau kayak 80% udah cocok. Nah, bisa juga dibantu melalui platform ini, melalui website ini. Sama ada career counseling juga sama AI untuk meningkatkan rekomendasi peningkatan karir ya melalui AI teman-teman. Ini mungkin bisa teman-teman cek juga di websitenya gitu. Ini benar-benar contohnya ya nih job description-nya disesuaikan dengan CV teman-teman semua. Jadi udah ada nih persentasenya. Ini udah ngebantu teman-teman untuk bisa ngelihat kira-kira kita ke filter atau enggak ya di ATS Builder yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang udah apply melalui Google Form, teman-teman bisa langsung aja login ke website ini ya, itb.app.kinobi.asia/itb. Ini teman-teman bisa di sini atau mungkin boleh di screenshot dulu atau mau langsung scan juga boleh di sini. Kalau teman-teman yang udah apply melalui Google Form itu bisa langsung masuk aja dengan password ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum daftar bisa juga langsung scan aja di sini dan daftar langsung di websitenya gitu ya. Oke, kurang lebih gitu aja teman-teman. Mungkin ini ya tadi bisa digunakan lah teman-teman ya sebaik-baiknya platform ini karena udah disediakan nih dari ITB udah mau untuk membantu teman-teman di sini dalam memperoleh karir ya. Jadi silakan dimaksimalkan penggunaan career portal ini untuk membuat CV yang lebih bagus. Boleh di screenshot ini passwordnya jangan lupa karena teman-teman butuh password untuk masuk di sini untuk login di sini. Kalau teman-teman yang belum daftar boleh banget untuk di scan, boleh juga diklik linknya oleh rekan aku tadi udah di-share juga kayaknya di kolom komen nanti. Ya, oke. Udah di-share juga di kolom komen, nanti boleh diklik juga linknya di situ kalau teman-teman yang belum daftar. Sama aku juga dapat info kalau misalnya yang ikut acara hari ini bukan cuma anak-anak ITB aja. Buat yang non ITB nih, sayangnya kita belum bisa menyediakan career portal se-advance ITB, tapi teman-teman bisa masuk ke websitenya Kinobi di CV Builder-nya, teman-teman bisa ngebuat CV juga di sana kok. Tetap bisa gratis untuk dibuat CV Builder-nya. Tapi untuk teman-teman yang ITB, pastiin masuk lewat career portal ini karena lebih lengkap di sini dan lebih advance. Oke, mungkin gitu aja. Sorry nih kelebihan 1 menit ya, Abi. Thank you so much teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing pengalaman dari yang sudah dialami selama ini seperti apa, boleh di-share di kolom komen. Thank you teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Diandra atas pemaparannya yang wah panjang banget tadi ya, mulai dari kayak kenapa sih proses rekrutmen itu lama, terus kayak alasan-alasan kenapa CV itu harus 1 halaman, lalu apa aja yang dipersiapkan secara administratif, terus juga kayak poin-poinnya harus 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 terukur, terus juga kenapa CV itu ya ternyata juga ngomongin branding dan kita tuh harus harus konsisten. Nah, tadi udah dijelasin panjang lebar banget, mulai dari prosesnya, mulai dari alasan-alasan yang ternyata seteknis itu ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Dianda atas pemaparan materi yang sangat insightful. Selanjutnya, kita nih bakal masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semua, teman-teman semua yang ada di sini, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan melalui fitur Raise Hand. Nanti setelah teman-teman Raise Hand, atau teman-teman nggak bisa Raise Hand, nggak bisa ngomong, boleh untuk nulisin di kolom chat. Nah, nanti dari Raise Hand atau kolom chat itu nanti bakal dipilih beberapa pertanyaan untuk dibahas langsung bersama narasumber. Nah,
Langsung aja bagi peserta yang memiliki pertanyaan boleh langsung tanyakan. Oh ya, sama satu lagi, ini teman-teman yang punya pertanyaan terbaik bakal dapetin merchandise dari ITB Career Center. Nah, oke, mungkin bisa langsung mulai aja nanti. Mungkin dari yang milih dari aku atau dari Kak Diandra mau milih nih Kak untuk. Mungkin dari AB aja boleh milih, nanti aku yang jawab. Oke Kak, oke mungkin teman-teman boleh langsung raise aja teman-teman yang punya pertanyaan. Aku hitung dari satu, dua, dan tiga. Oke, mungkin boleh langsung aja Kak Nurul untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin bisa diawali dengan perkenalan diri singkat dulu. Terima kasih. Selamat siang. Iya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul. Saya ada pertanyaan nih. Eh, Misalnya kayak saya ada pengalaman kalau di company itu disebutnya administratif aja. Cuma Hmm. sebenarnya secara job desk tuh ngarahnya ke data support, operasional, ngarahnya ke data teks banget gitu. Bisa nggak sih kalau di CV itu saya agak ubah gitu. Jadi nggak admin doang, tapi misalnya admin support atau operational support gitu Kak. Mhm. Oke, oke, oke. Oke, Nurul, Kak Nurul, thank you so much atas pertanyaannya ya. Ini juga mungkin bukan cuma Kak Nurul aja, tapi teman-teman yang lain juga ya banyak yang ngerasa kayak gitu. Role-nya sebenarnya lebih spesifiknya kemana, tapi bisa itu nama role-nya terlalu general atau lain sebagainya gitu. Nggak apa banget, Kak Nurul, kalau misalnya mau dituliskan seperti itu, selama memang yang Kak Nurul lakukan itu sama dengan apa yang diminta dari perusahaan itu. Jadi itu no problem, nggak masalah sama sekali. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Sama-sama. Kalau misalnya masih kurang jelas bisa ngomong lagi ya Kak Nurul ya. Oke baik. Oke. Oke, terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang mau resen lagi boleh untuk resen sebelum aku cek pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ya teman-teman ini dapat dapat ini loh jalur akselerasi biar bisa lebih cepat dijawabnya. Kalau misalnya raise hand. Ya mungkin karena teman-teman sepertinya belum bisa resen yang beberapa, mungkin kita langsung cek aja ya Kak di kolom komentar. Oh, Ini ini kita mau katanya baca dari yang paling atas atau bagaimana nih Kak? boleh. Bentar. Ini katanya Kak saya Nurul raise hand loh, Kak. Ini Kak Nurul yang beda dari yang tadi kah? Ini beda kah? Oke, belum dijawab. Abi mungkin boleh dari Oh, beda Oh katanya. beda. Oh silakan silakan Beda. Kak silakan. Kira Maaf ya saya namanya salah ya Kak. sama-sama Nurul. Boleh Kak langsung Kak. Bukan Kanurul KS. Oke, katanya karena di sini lagi azan jadi lewat chat aja. Wah, oke, panjang ya. Oh, panjang banget nih Kak. Bu- Oke, tantangan. Mungkin aku bacain aja kali ya biar teman-teman di sini juga lebih aware. Oke, saya Nurul izin bertanya mengenai tantangan dalam rekrutmen flow bagi kandidat yang melakukan career pivot. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari jurusan teknik, namun selama kuliah saya aktif dan memiliki portofolio yang cukup kuat di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Inggris. Saat beberapa kali mengikuti wawancara terutama rekruter asing, expat seringkali memberikan highlight tajam pada latar belakang jurusan saya yang dinilai tidak relevan dengan posisi yang saya ramar. Pertanyaan saya, bagaimana strategi terbaik bagi seorang fresh graduate dalam menyusun narasi saat interview agar ketidakrelevanan jurusan
jurusan ini tidak dilihat sebagai kelemahan atau salah jurusan, melainkan sebagai nilai tambah yang unik. Dan dari sudut pandang HR Kinobi, aspek apa yang paling dinilai dari kandidat cross major agar bisa bersaing dengan lulusan yang linear? Terima kasih, Kak. Oke, wow, Kak Nurul. Semangat ya untuk switch karirnya dari yang tadinya jurusan teknik mau ke pengajaran bahasa Inggris. Dan ya memang kadang beberapa perusahaan, especially kalau misalnya yang rekruter asing atau expat, mereka suka to the point gitu ya kalau misalnya ngomong sama kita-kita gitu. Kalau misalnya orang Indonesia mungkin rekruter Indonesia lebih banyak agak basa-basi gitu ya, bahasanya lebih lebih dibuat lembut. Tapi mungkin untuk orang asing biasanya lebih to the point. Nah, teman-teman sebenarnya untuk Kanurul ini sebenarnya yang bisa supaya tidak dilihat sebagai kelemahan atau salah jurusan, Kak Nurul bisa yang pertama menonjolkan dari portofolio. Aku yakin Kak Nurul kan udah mempersiapkan juga ya portofolio dan CV yang memang sudah lebih sesuai dengan job yang sedang Kak Nurul apply gitu ya. Nah, bisa dijelasin juga nih pada saat interview kalau misalnya memang alasan Kak Nurul untuk bisa untuk mau switch karir itu apa. Nah, alasannya mungkin kan ada beberapa alasan realistis kayak oke, misalnya untuk lulusan teknik nih job marketnya lagi susah atau lain sebagainya. Nah, jawabnya jangan terlalu jujur seperti itu ya Kanurul ya, tapi bisa dijawab karena memang Kanurul selama beberapa tahun terakhir ini memang memiliki minat lain nih selain di bidang teknik itu. Kanurul memang punya kecintaan tersendiri atau mungkin passion tersendiri terhadap bahasa, terhadap pengajaran bahasa asing dan itu memang sudah tercermin dari kegiatan-kegiatan dari pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Nurul lakukan selama beberapa tahun terakhir atau selama beberapa bulan terakhir, yaitu ini, dan ini gitu. Selain itu, meskipun mungkin dari segi jurusan tidak terlalu linear dengan apa yang Kak Nurul apply, Kak Nurul bisa bilang, selama Kak Nurul berkuliah di bidang teknik itu, ada nggak sih kira-kira skill-skill dari teknik, misalnya kayak kemampuan untuk analitik atau misalnya kemampuan untuk berpikir secara kritikal dan lain sebagainya itu bisa Kanurul tonjolkan juga nih pada saat interview. Jadi apa sih yang bisa Kanurul ambil? Mungkin nggak secara spesifik, maksudnya di teknik itu yang benar-benar sejurusan banget ke teknik, enggak, tapi kayak skill-skill dari jurusan yang udah Kanurul apply ini, apa aja sih yang bisa diambil gitu, yang bisa Kanurul berikan untuk rekruter ini gitu. Aku yakin kan di setiap jurusan juga meskipun oke, let's say aku belajar psikologi, tapi kan kayak bukan cuma ilmu psikologi aja yang aku dapetin di sini. Misalnya kayak kemampuan aku untuk berkomunikasi, kemudian kayak skill-skill aku yang lain dari jurusan ini ada yang bisa aku dapat. Nah, itu bisa kan Nurul tonjolkan juga. Jadi meskipun memang jurusannya tidak linear, tapi di jurusan teknik ini aku belajar ini, dan ini juga bisa relevan dengan role yang aku apply gitu. Nah, kemudian dari sudut pandang HR, aspek apa yang paling dinilai dari kandidat cross major agar bisa bersaing dengan lulusan yang linear? Menurutku, aspek yang akan paling dinilai adalah dari segi itu tadi portfolio. Jadi biasanya kalau misalnya Kanurul udah bisa memberikan proof, udah bisa memberikan bukti yang konkret mengenai apa yang sudah Kanurul lakukan, itu akan jadi poin plus atau poin paling besar. Banyak juga kok orang-orang yang memang jurusannya tuh nggak linear, kayak contohnya ya di HR sendiri aja, misalnya harusnya HR ini jurusannya dari psikologi, ada juga orang-orang yang bahkan dari lulusan teknik, dari lulusan bisnis, itu masuk ke HR, dan itu nggak masalah sama sekali, selama mereka itu bisa menunjukkan proof apa aja sih yang sudah mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir, atau kalau misalnya ada project-project yang sekiranya bisa menambahkan nilai tambah di portfolio Kak Nurul, tapi Kak Nurul belum ngelakuin, Kak Nurul juga bisa tulis kayak dummy project dan lain sebagainya. Itu bisa banget untuk dimasukin di portofolio. Dan it's totally fine untuk ngasih tuh dummy project. Mungkin ada beberapa orang yang kayak, kok kan ini kan dummy project aja, tapi nggak apa-apa banget untuk masukin dummy project. Itu bisa nunjukin kalau misalnya kakak benar-benar antusias untuk dan juga passionate untuk ada di bidang ini. Gitu sih, mungkin jawaban yang bisa aku kasih ya Kak Nurul. Oke, mungkin Kak Nurul ada follow up question? Itu cukup, Kak? Baik, sudah cukup. Nah, mungkin kita bisa langsung baca dari yang atas kali ya, Kak? Boleh, 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 Abi. Oke, ini paling atas tuh aku baca, kalau misalkan apply di email, apakah boleh dimasukin semua pengalaman, Kak? Kalau misalkan nge-apply, mungkin nge-apply CV-nya mungkin ya, Kak? Oh, oke. Em,
Kalau yang dimaksud adalah CV, saranku enggak. Tetap tetap disesuaikan dengan job yang mau teman-teman apply. Jadi jangan dimasukin semua pengalamannya. Termasuk kalau misalnya di email itu kan suka ada kayak apa ya? eh, di body emailnya kan teman-teman bisa juga yang menjelaskan kayak experience apa aja yang udah teman-teman lakuin. Itu juga menurutku nggak bisa untuk kita masukin semua pengalaman. Karena tetap aja yang akan dibaca sama rekruternya adalah pengalaman-pengalaman yang relevan gitu. Apalagi kalau misalnya justru di email, meskipun teman-teman bisa nulisin body email, di situ harusnya teman-teman lebih menonjolkan kayak dari segi skill, dari segi ya apa aja yang udah teman-teman achieve dari pengalaman sebelumnya gitu. Karena mungkin di CV nggak terlalu menjelaskan skill kan, paling skill cuma ditulis kayak problem solving, koma apa atau kayak bullet points gitu kan. Nah di email tuh justru yang ditonjolkan itu. Jadi nggak, jangan dimasukin semua pengalamannya karena tetap yang akan dilihat yang paling relevan aja teman-teman. Jadi lebih baik nggak ya, tetap disesuaikan gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Tadi berarti tetap sesuai dengan apa yang Kakak sampaikan tadi ya, Kak. Tetap harus sesuai Betul, dengan linear dengan apa yang betul, dilamar. betul, Oke, betul, sekarang betul. ada pertanyaan dari Kak Yunia. Kadang ada pelamar yang sebenarnya punya kemampuan bagus, tetapi kurang pandai nih Kak untuk menjual dirinya saat interview. Menurut Kakak, Hmm. bagaimana cara membangun personal branding yang baik tanpa terkesan berlebihan? Monggo Oke. Kak. Kak Yunia, oke. Punya kemampuan bagus tapi kurang pandai menjual dirinya saat interview. Oke, ini saran saran dariku adalah banyak-banyaklah latihan gitu ya, teman-teman bisa di depan kaca, bisa di depan atau kayak kalau misalnya ada teman yang untuk diajak mock interview akan lebih lebih oke lagi karena pasti mereka bisa memberikan feedback yang secara real gitu ya. Mereka akan ngasih tahu, oke, kayaknya kamu kurang ini. Biasanya yang kurang bisa dalam melakukan interview ini mungkin banyak banget ya di X yang bilang kayak Gen Z itu sebenarnya bukan nggak bisa kerja tapi nggak bisa interview katanya gitu ya, banyak yang bilang kayak gitu. Nah makanya sering-sering teman-teman, saran dariku adalah sering-sering latihan di depan kaca, di depan sama orang lain gitu ya untuk mock interview. Nah cara membangun personal branding yang baik tanpa terkesan berlebihan adalah yang pertama teman-teman harus tentuin dulu nih sebenarnya teman-teman tuh mau dianggap personal brandingnya tuh seperti apa sih? Misalnya, oke, aku personal branding ini pengen banget untuk dianggap HR generalis, atau aku pengen dianggap sebagai seorang sales enthusiast, atau aku pengen dianggap sebagai orang psikologi banget. Nah, itu teman-teman bisa tentuin dulu. Yang pertama tentuin dulu tujuan ini personal brandingnya mau apa? Apa yang pengen teman-teman achieve gitu ya dari personal branding itu. Title-nya dulu, oke, personal brandingnya apa? Yang kedua, teman-teman bisa mengaplikasikan dari tujuan tersebut, teman-teman disambungkan dengan pengalaman yang udah ada gitu. Oke, ini misalnya aku pengennya dikenal sebagai HR generalist ya. Aku bisa bilang pada saat interview, aku tuh waktu di pengalaman sebelumnya aku ngerjain rekrutmen, aku ngerjain payroll, aku ngerjain ini dan ini gitu. Nah, sebenarnya menurutku nggak ada yang kayak terlalu berlebihan banget. Menurutku yang harus dihindari yang menunjukkan itu berlebihan tuh cuma kayak kalau apa ya, yang nggak realistis gitu ya. Kayak misalnya, ya ini aku kemarin sebagai HR generalis, aku juga ngebantu untuk rekrutmen proses sampai misalnya aku berhasil nge-hire 100 orang dalam 1 bulan. Itu kan nggak realistis gitu ya. Untuk satu orang nge-hire 100 orang di satu waktu yang sama itu kayaknya nggak realistis gitu. Jadi pastiin memang benar-benar realistis dan menunjukkan value kamu sebenarnya, tapi kamu kasih bumbu-bumbu dikit lah. Mungkin bahasanya bisa dipolish gitu. Nah, kamu bisa untuk memetakan atau kayak mencatat dari interview-interview kamu sebelumnya, kira-kira pertanyaan yang biasa ditanyain oleh recruiter tuh apa aja sih gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu dapetin di interview-interview sebelumnya, kamu bisa siapin jawaban yang tetap align dengan kenyataan, tapi sama kamu bahasanya di polish atau kayak di beautify supaya lebih menarik. Nah, cara nge-beautify-nya adalah sesuaikanlah dengan value dari perusahaan itu, dari culture perusahaan itu. Oke, misalnya culture-nya menjunjung tinggi, ada salah satu culture-nya namanya integrity gitu kayak atau kayak integritas. Oke, kamu bisa tunjukin nih dari jawaban kamu yang menunjukkan seberapa integritasnya kamu di ke pekerjaan sebelumnya gitu sih. Mungkin saranku. Jadi dilihat dari culture-nya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Diandra atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Yunia ada follow-up question atau cukup? Kak Yunia boleh kalau mau ada follow up question. Boleh. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yunia. Oke, sekarang kita lanjut nih Kak ke pertanyaannya Kak Tandri.
Mainnya agak panjang nih. Halo Kak, kebetulan jabatan saya di tongkrongan cukup serem, Panglima interview. Izin tanya soal proses screening CV Kak. Saya pernah apply di company dan kebetulan dapat feedback yang sama beberapa kali kalau CV saya dianggap over qualify untuk posisi itu. Semoga relate ke teman-teman. Sebenarnya bagaimana cara menjual diri di CV dengan pas? Karena di tahap screening kita belum bisa menjelaskan langsung lewat interview. Kalau CV kurang kuat, takut kalah saing, tapi kalau terlalu kuat malah dianggap overqualified. Hehe. Mungkin boleh jawab nih Kak. Oke, makasih banyak Kak Tandri, Panglima Interview. Jabatannya cukup seram ya, Panglima Interview ini di tongkrongan. Oke, Kak Tandri, mungkin aku gimana ya? Kayak kita coba lihat dulu deh dari role yang emang Kak Tandri apply. Apakah itu seperti yang di presentasi aku tadi ada 70 sampai 120% gitu. 70% minimalnya 70% memenuhi requirements, maksimalnya 120% menyesuaikan dengan requirements gitu. Kalau misalnya udah di atas 120%, mungkin Kak Tandri memang seharusnya apply ke role lain yang lebih senior atau mungkin yang lebih sesuai dengan value dari dirinya Kak Tandri sendiri. Tapi kalau misalnya menurut Kak Tandri, enggak kok ini masih enggak belum nyampe 120%, 100% pun enggak nyampe, masih 90% tapi kok udah dianggap overqualified. Nah, berarti mungkin di CV-nya Kak Tandri ini ada yang menunjukkan mungkin experience-nya Kak Tandri lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya atau ada kontribusinya yang terlalu tinggi gitu. Atau mungkin supaya bisa membantu rekruternya make sure kalau misalnya Kak Tandri ini nggak overqualified, boleh banget nih Kak Tandri bikin semacam apa kayak pengantar gitu, kalimat pengantar di sebelum CV-nya. Yang menunjukkan kalau misalnya atau kalau misalnya di email Kak Tandri bisa nulisin di body emailnya kalau misalnya oke memang saya memiliki pengalaman misalnya 3 tahun sedangkan itu yang dicari kayak pengalamannya cuma 1 sampai 2 tahun. Kak Tandri bisa bilang meskipun pengalaman saya sudah 3 tahun tapi untuk industri ini saya tuh masih baru gitu, saya juga orang yang masih eager to learn, nggak mudah untuk beradaptasi dan lain sebagainya gitu. Jadi meskipun pengalamannya lebih banyak dibandingkan kandidat yang lain menunjukkan kalau Kak Tandri juga masih punya keinginan untuk belajar lebih banyak kok gitu. Bukan berarti dengan pengalaman yang lebih senior dibandingkan yang lain, Kak Tandri ini nggak mau belajar atau nggak mau untuk mencoba di industri baru gitu. Jadi menurutku, saranku adalah misalnya dianggap overqualified, Kak Tandri bisa mengantisipasi dengan menuliskan di body emailnya terlebih dahulu kalau Kak Tandri ini orangnya seperti apa dan juga meskipun dengan pengalaman yang sudah sekian tahun atau dengan pengalaman di ini, Kak Tandri masih punya keinginan untuk belajar lebih giat gitu, lebih lebih besar gitu sih menurutku, Kak Tandri. Semoga menjawab ya Kak Tandri. Oke, ini panjang 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 pertanyaan panjang jawabannya juga ya Kak. Nah, mungkin dari Kak Tantri ada nggak nih ini follow up question karena memang cukup detail ya Kak. Wah ini ada feedback nih Kak. Makasih ya Kak, saya baru sadar setelah puluhan kali play justru yang panggil proses cuma Benar. top-top company aja. Padahal pengalaman nggak ada, hanya project-projectan aja meskipun emang ada exposure project BUMN. Makanya bingung Oh KW. alah, I see. Tapi bagus dong ya berarti ya dipanggil cuma sama top-top company aja. Berarti ini Kak Tandri emang sangat amat valuable untuk dan worth it gitu untuk coba di perusahaan-perusahaan yang memang besar Memang gitu udah sih. different class ya Kak ya. Iya, udah beda nih. Biasanya orang-orang Dari bingung karena nggak dipanggil-panggil itu karena kita aduh kayaknya kita kurang ini nggak Kak Tandri overqualified. Tetap jadi panglima interview. Oke, baik. Terima kasih Kak Tadri atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita bisa langsung move on nih Kak ke pertanyaannya Kak Nurul Fatimah. Halo Kak, saya mau tanya jika jabatan di company kita itu berbeda dicantumkan di CV, misalkan jabatan di company itu admin, padahal lebih mengarah ke data analis atau data operational support, apakah boleh di CV kita sesuaikan? Nah, ini sepertinya pertanyaan tadi bukan ya Kak? Iya, pertanyaan yang tadi. Oke, mungkin bisa kita lewat aja ya Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaannya Kak Inbar. Selamat sore Kak, terima kasih atas pemaparannya. Saya Inbar ingin menanyakan, pengalaman saya selama ini niche di bidang PR. PR. Kalau saya satu waktu tertarik dengan posisi MT general atau posisi yang general kayak marketing atau non markom, bagaimana cara menyesuaikan agar ideal dan menarik, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi pengalamannya selama ini niche di bidang PR ya, keren banget di PR. Oke, kalau misalnya tertarik untuk posisi MT General,
pengetahuanku ya, dari pengalamanku, kalau misalnya MT itu biasanya meskipun pengalaman kamu nggak kayak secara general di marketing atau di posisi tertentu, itu biasanya masih tetap disaring juga selama CV-nya memang relevan menunjukkan kamu punya skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau MT sebenarnya biasanya CV-nya nggak usah terlalu spesifik, yang penting skill-skillnya tuh mumpuni atau kayak menunjukkan kamu nih punya oke organizational experience-nya apa, internship experience-nya apa itu fine gitu. Tapi kalau misalnya posisi yang kamu maksud generalnya kayak marketing tapi non markom, itu biasanya cara paling mudahnya seperti yang aku bilang tadi di pertanyaan sebelumnya, bisa membuat dummy project gitu ya. Especially untuk marketing, marketing ini kan sebenarnya divisi yang cukup banyak membutuhkan kreativitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk ngebuat Kak Inbar ini bisa ngebuat suatu portfolio yang memang menunjukkan project-project dari dummy project atau misalnya yang sekiranya relevan nih sama pengalaman organisasi atau misalnya pengalaman di perusahaan sebelumnya, di pengalaman intern atau pengalaman full time di perusahaan sebelumnya yang sekiranya masih ada apa ya kayak sisi kayak masih ada potongannya lah dengan posisi yang mau dilamar ini gitu. Tapi biasanya paling work sih melalui dummy project ya. Jadi itu sih yang biasanya gak paling gampang untuk ngebuat rekruternya akhirnya kayak oke dia belum punya nih pengalaman di marketing tapi dia bisa untuk ngebuat project ini gitu. Jadi bisa untuk di situ. Atau kalau misalnya Kak Inbar ini mau apply-nya di posisi full time terus masih belum kepanggil-panggil, boleh untuk dicoba dulu freelance atau mungkin intern position yang kayak cuma 2 sampai 3 bulan gitu untuk nambahin nilai tambah di CV-nya Kak Inbar aja gitu. Tapi ya insya Allah kalau misalnya udah cobain masukin project-project itu ke dalam portfolio atau mencoba yang freelance gitu-gitu akan bisa ngebantu Kak Inbar untuk lebih dipanggil gitu ya sama perusahaan gitu. Oke, mungkin dari Kain Bar ada follow-up question. Oke, sebenarnya sudah cukup. Baik, terima kasih Kain Bar atas pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan KMS. Kalau di job posting dikatakan untuk tidak nge-DM pihak yang nge-posting hal tersebut di LinkedIn, lalu bagaimana cara kita reach out untuk follow up application kita untuk posisi tersebut, Kak? Oke, mana tadi? Oke. Oh ini KMS ini ya. Oke. Untuk tidak nge-DM pihak yang ngeposting loker tersebut di LinkedIn. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya memang dari company-nya sudah mewanti-wanti ya untuk nggak follow up, biasanya ini mungkin di additional information-nya ada tulisan kayak hanya kandidat tertentu yang akan di reach out atau ya mungkin hanya shortlisted kandidat yang akan diberikan kabar. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan kayak gitu, saranku better untuk nggak memfollow up ke orang tersebut karena itu dari awal mereka udah ngasih kayak warning nih nggak boleh nih untuk di follow up gitu. Nah kalau misalnya untuk posisi itu berarti yang bisa dilakukan adalah mungkin teman-teman bisa nge-track progresnya dari LinkedIn perusahaan tersebut atau dari LinkedIn recruiter itu gitu. Kalau misalnya emang di platform, kalau misalnya di platform, misalnya kayak di Glints atau di Jobstreet, teman-teman bisa lihat apakah posisi ini masih terbuka atau enggak. Kalau misalnya posisinya masih buka dan teman-teman bisa coba apply lagi untuk yang kedua kalinya, atau ya udah berarti teman-teman bisanya nge-track dari LinkedIn atau dari platform-platform yang lainnya aja gitu. Soalnya kalau misalnya udah dari awal rekruternya sudah tidak berkenan untuk dihubungi, saranku lebih baik tidak untuk dihubungi sih. Gitu. Baik, mungkin dari KMS ada yang mau di ini kan di follow up question atau cukup, Kak? Jadi memang ada recruiter yang memang nggak berkenan gitu ya, Kak, untuk Iya, dihubungi. Jadi iya kayak benar. Ada beberapa rekruter, ada beberapa perusahaan yang memang sayangnya ya teman-teman tidak berkenan. Oke, ada follow up. ada follow up, Kak. Oh, boleh boleh Kak, boleh langsung di tik aja atau kalau KMS mau. Oke, kalau kita hubungi recruiter lain di perusahaan tersebut, apakah boleh, Kak? Saranku lebih baik enggak juga ya, karena itu kan masih satu perusahaan yang sama ya KMS. Jadi biasanya kalau misalnya satu perusahaan yang sama, ketentuannya terus kayak peraturannya juga masih sama gitu. Kalau misalnya emang KMS mau untuk
tetap mencoba follow up, saranku better untuk reach out salah satu employee-nya aja gitu daripada rekruternya. Coba ditanyain kayak emangnya kalau kalau di perusahaan ini tuh misalnya aku apply nih di tanggal segini tapi belum ada kabar, sekiranya boleh nggak ya untuk follow up di rekruternya? Tapi ada ketentuan kayak gini nih di tulisannya gitu, apakah boleh atau enggak gitu. Saranku better untuk ditanyain ke employee-nya aja instead of ke rekruter lainnya, karena biasanya harusnya ketentuannya akan tetap sama sih Kak gitu. Oke, jadi tidak boleh ya Kak MS. Oke, siap sudah cukup Mhm. sepertinya. Mungkin kita beralih ke Oh ya teman-teman, sambil aku reminder untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi dan feedback kegiatan hari ini yang sudah dikirim oleh Kak Jadid di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya Kak Olivia. Selamat sore Kak, terima kasih atas pemaparannya. Saya Olivia, izin bertanya, bagaimana kira-kira recruiter akan menilai kandidat yang memiliki kondisi atau tantangan terkait mental disorder? Apakah sebagai kandidat sebaiknya kita menutupi informasi tersebut dan bagaimana apabila kondisi tersebut menyebabkan seseorang memiliki gap terlalu lama karena membutuhkan istirahat sehingga menjadi fresh graduate yang udah nggak fresh dan walaupun memiliki portofolio isinya tidak sebanding dengan lama gap. Mungkin bisa dijawab nih Kak, ini menarik nih Kak. Oke, Kak Olivia. Ya, kalau misalnya ini Kak Olivia, I'm so sorry for you. Semoga sekarang sudah lebih baik ya keadaannya sudah ya lebih baik, makanya teman-teman makanya Kak Olivia udah mau daftar di acara hari ini dan juga udah mau tanya-tanya. Makasih banyak Kak Olivia. Oke, bagaimana kira-kira rekruter akan menilai kandidat yang memiliki kondisi atau tantangan terkait mental disorder? Sebaiknya kita menutupi, apakah sebaiknya kita menutupi? Oke. Oke, sebenarnya menurutku lebih baik, eee, ini sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing rekruter dan masing-masing perusahaan, kayak seberapa berpengaruhkah mental disorder ini terhadap kemampuan, Kakaknya dalam bekerja sehari-hari gitu. Mungkin untuk beberapa mental disorder yang sudah cukup parah, yang memang akan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan, saranku lebih baik untuk diberitahukan langsung pada saat interview untuk menjadi bahan pertimbangan dari HR-nya gitu. Dan menurutku nggak apa-apa kok untuk dikasih tahu di awal itu, karena kakak bisa langsung memberikan kayak justifikasi atau kayak pembelaannya sendiri. Misalnya, oke nih sebelumnya aku sempat didiagnosis terkena misalnya major depression di tahun 2025 gitu. Nah, itu tuh berlangsung periode depresinya berlangsung selama misalnya kayak 6 bulan gitu. Tapi aku udah ngambil obat, udah terapi, udah ngelakuin proses lain-lainnya gitu ya. Dan untuk saat ini aku sudah lebih baik. Aku juga udah lebih baik, udah misalnya dari segi kemampuan Kakak sekarang seperti apa. Kalau misalnya ada project-project yang udah sempat Kakak ambil selama beberapa bulan terakhir, Kakak juga bisa jelaskan atau aktivitas Kakak selama beberapa bulan terakhir ini nih untuk meningkatkan kemampuan Kakak itu seperti apa, itu bisa dikasih tahu juga ke rekruternya. Aku rasa selama kondisi mental disordernya itu tidak terlalu affecting terhadap orang-orang di sekitarnya, harusnya itu nggak masalah sih Kak gitu. Dan apabila kondisi tersebut menyebabkan seorang memiliki gap terlalu lama karena membutuhkan istirahat, yang udah nggak fresh dan walaupun memiliki portofolio isinya tidak sebanding dengan lamanya gap, itu Kakak juga bisa jelasin aja melalui itu kayak, oke jadi di tahun segini sampai tahun segini apa yang terjadi dengan diri Kakak, tapi sekarang Kakak udah seperti apa dan apa aja yang udah Kakak lakuin nih untuk mengimprove diri Kakak selama ini gitu, apa aja yang udah Kakak lakuin di masa-masa Kakak ada gap ini gitu. Itu aku rasa akan nggak apa-apa sih untuk dari rekruternya gitu, karena ada alasannya tertentu dan juga selama ini Kakak juga udah menunjukkan, oke nih ada yang udah aku lakuin loh meskipun memang gapnya lebih banyak dibandingkan fresh graduate gitu ya. Tapi kayak nggak apa, aku yang udah aku lakuin selama ini seperti ini. Udah ikut kursus ini Kak, atau misalnya Kakak mengimprove diri dengan melakukan apa, itu bisa dikasih tahu aja sama rekruternya. Harusnya nggak apa-apa Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak Diandra dan juga pertanyaan pada Kak Olivia. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Mungkin aku ke Kak Hertana dulu. Halo Kak Diandra dan Kak Bizar, saya mau tanya. Saya punya pengalaman lebih 10 tahun sebagai training spesialis, khususnya di bidang pendidikan sesuai background satu saya. Saat ini, saya sedang pendidikan magister administrasi bisnis yang lumayan switch dari pengalaman dan pendidikan sebelumnya. Mau advice dari Kak Diandra, jalur yang paling pas ke depannya seperti apa ya, Kak? Apakah ada bagian yang cocok di perusahaan, mengingat secara usia juga sudah 30 tahun lebih? Terima kasih, Kak.
Wah, oke. Magister Administrasi Bisnis. Oke, mungkin aku harus nanya dulu nih sama Kak Hertana. Kak Hertana ini ke depannya apakah masih mau untuk melanjutkan di bidang yang sama atau mau untuk switch karir gitu? 10 tahun sebagai training spesialis luar biasa sekali. 10 tahun lama banget ya Kak Hertana. Udah pasti banyak banget yang oke, mau switch. Udah nggak mau jadi training spesialis lagi, I see. Magister Administrasi Bisnis. Oke. Hmm. Pengalaman yang pas ke depannya seperti apa? Apakah ada bagian yang cocok di perusahaan? Oke. Menurutku, kalau boleh tahu, Kak Hertana ini sebagai training spesialis di bidang apa nih, Kak? Tapi masih di bidang, oh, oke, nggak mau jadi training spesialis, nggak mau jadi training spesialis, pengen switch, tapi masih mau untuk di bidang pelatihan gitu ya. Kalau boleh tahu Kak Hertana ini pelatihannya di bidang apa Kak? Kayak pelatihan yang cenderung general kayak pelatihan saya komunikasi kayak gitu-gitu atau kayak pelatihan yang emang udah spesifik nih kayak di perusahaan tertentu kan ada pelatihan yang kayak sifatnya teknik banget gitu. Kak Hertana ini apa? Kan boleh dibantu? Oh, oke, boleh. Ini Kak Hertana raise hand. Boleh Kak Boleh Kak, Hertana langsung silakan. saja Kak. Eh, saya mau resign tapi sedang di travel jadi mohon maaf. Nggak apa-apa. Eh, iya Kak, kalau saya sebenarnya 10 tahun terakhir itu banyaknya di pendidikan guru ya Kak. Karena kan sempat di Hmm. Kemendikbud juga, jadi pelatihan-pelatihan dikembangkan itu banyaknya di bidang pendidikan gitu. Pernah di perusahaan eh, waktu itu trainer design thinking ya agak general, tapi nggak cukup Hmm. lama gitu sih. Jadi memang eh, bergeraknya di bidang pelatihan, 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 tapi lebih dikenal mungkin fasilitator kali ya, facilitating for Oh. change biasa. Nah, di sekarang tuh kayaknya saya mau switch, nggak ngelatih guru-guru lagi gitu, tapi apakah ada opportunity-nya itu di perusahaan, apakah kalau sekarang di masa-masa kuliah awal saya jadi aware kalau di perusahaan tuh ternyata ada yang namanya peningkatan talent dari perusahaan. Nah, seperti itu tuh Hmm. dunia yang seperti apa sih gitu kayak masih abu-abu banget buat saya yang banyak bantuin Oke, pemerintahan selama 10 tahun itu paling saya. oke, oke. Kak Hertana, pelatihan guru ini contohnya kayak gimana ya, Kak? Maksudnya kayak contoh pelatihannya seperti apa? Ah, ya kalau yang dulu di Kemendikbud itu karena kebetulan kita sembari mengembangkan kebijakannya, jadi pelatihannya pelatihan yang spesifik sesuai dengan kebijakannya. Kalau waktu itu misalnya tentang pengembangan learning community di Indonesia. Nah, jadi pelatihannya ngasih pelatihan guru terkait dengan learning community seperti itu. Kak. Oh, oke, 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 oke. Oke, dengan pengalaman Kak Hertana yang sudah 10 tahun. Makasih sebelumnya Kak Hertana udah share lebih lanjut ya terkait pengalamannya. Oke, Terima kasih. dengan pengalaman Kak Hertana yang udah sampai 10 tahun di bidang training, especially jadi training specialist dan di uh, pendidikan gitu ya. Menurut aku yang paling realistis adalah untuk apply di perusahaan-perusahaan yang masih bidangnya sejalan dengan pendidikan juga gitu. Tapi bukan jadi training spesialisnya, mungkin bisa jadi learning and development leader atau learning and development managernya gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau untuk learning and development mungkin kalau training spesialis tuh lebih kayak eksekusinya gitu ya Kak Hertana ya, lebih ke eksekusinya di lapangan. Nah, ini mungkin lebih ke strategi trainingnya, kemudian kompetensi mapping dari leadership development, learning culture gitu. Nah, Kak Hertana bisa banget untuk menuliskan apa aja training-training yang udah sempat Kak Hertana lakukan dan kontribusi yang sudah Kak Hertana lakukan selama menjadi training spesialis melalui portfolionya gitu. Kalau misalnya ada videonya atau misalnya fotonya, Kairtana boleh banget untuk naruh di situ gitu. Aku rasa untuk perusahaan-perusahaan education kayak misalnya edutech company gitu-gitu yang memang membutuhkan, aku rasa ada banyak ya beberapa perusahaan yang memang sudah fokusnya ke bidang edukasi dan banyaknya ke training gitu ya. Itu
akan bisa menurut aku sangat amat masuk akal kalau misalnya kakak untuk daftar di perusahaan-perusahaan gitu. Aku rasa peluangnya besar kak untuk daftar di perusahaan yang memang fokusnya di education gitu. Jadi bisa menjadi learning and development lead atau learning and development manager gitu ya kak. Atau yang lainnya adalah kakak bisa menjadi um, leadership coach atau corporate trainer gitu. Nah, kalau corporate trainer ini berarti mungkin kakak harus meng-highlight sekiranya beberapa skill yang udah ada di pelatihan-pelatihan guru itu yang bisa diaplikasikan untuk ke corporate juga. Nah, mungkin karena kakak ada pelatihan spesifiknya terhadap guru menyesuaikan dengan kayak kompetensi tertentu gitu ya kak. Nah, kakak mungkin nggak usah secara eksplisit menuliskan secara spesifik di pelatihan sebelumnya apa, tapi yang mungkin bagian-bagian kecil lainnya yang ada di dalam pelatihan yang udah pernah kakak lakuin, misalnya, oke nih dari pelatihan yang udah kakak lakuin ke guru, misalnya seputar community management itu juga kan berarti kemampuan untuk interpersonal, kemudian kemampuan untuk komunikasi kayak gitu-gitu kan hal yang memang diperlukan juga untuk perusahaan gitu karena kita kan pasti ada cross functional team dan lain sebagainya. Nah, soft skill yang kayak gitu bisa Kak tonjolkan juga di portofolio gitu. Jadi aku rasa kesempatannya masih ada banget Kak kalau misalnya Kakak mau switch karir masih seputar training tapi nggak ke guru lagi gitu. Mungkin itu sih jawaban dari aku Kak Hertana. Semoga membantu. Thank, ya, thank you Kak Diandra, thank you. Thank you. Terima kasih Kak Herpan atas pertanyaannya. Ya mungkin aku sedikit reminder juga bahwasanya kita mungkin berakhir di 15.50 teman-teman untuk sesi Q&A. Jadi mungkin pertanyaan terakhir di Kak Ira. Oke, ini masuk ke pertanyaannya Kak Arfan. Selamat sore Kak, saya Arfan Salman Ramadan, penyandang disabilitas cerebral palsy. Izin bertanya, lamar di email apakah boleh tampilin keterangan kebutuhan khusus dan platform loker? Boleh tampilin keterangan kebutuhan khusus termasuk masuk di LinkedIn Kak dan tampilin dokumen kebutuhan khusus. Terima kasih Kak. Oke, oke, thank you Kak Arfan. Selamat sore. Oke, boleh banget Kak untuk dituliskan di lamaran Kakak mau di email maupun mungkin di beberapa dokumen yang Kakak mau berikan kepada rekruter itu boleh banget dituliskan. Tapi seperti yang tadi aku bilang untuk Kak Fiona ya tadi namanya, sorry, Olivia, sorry, Kak Olivia itu jadi bisa dituliskan. Tapi Kakak juga bisa menuliskan kalau misalnya kebutuhan khusus yang kakak miliki ini sebenarnya tidak membatasi pekerjaan kakak untuk di bidang yang kakak sedang mau apply gitu. Oke, mungkin butuh bantuan lebih untuk part apa dan apa, tapi kakak juga bisa memaksimalkan kemampuan kakak di part mananya gitu. Bisa dituliskan seperti itu. Jadi kalau misalnya emang kakak mau menuliskan itu di lamaran kakak, kakak juga bisa menuliskan apa aja sih yang bisa kakak lakukan gitu meskipun dengan keadaan kakak yang mungkin memerlukan perhatian secara khusus gitu jadi nggak apa banget kak untuk dituliskan apalagi mungkin beberapa company sekarang itu udah ada program-program khusus ya bagi teman-teman yang mungkin berkebutuhan khusus jadi aku rasa itu udah bukan lagi menjadi suatu problem gitu untuk di sini gitu sih kak. Oke, mungkin dari Kak Arfan ada follow up question Kak. Boleh kak Arfan. Oke, mungkin sepertinya nggak ada follow up question dari Kak Arfan atau ada? Oke, sudah cukup. Terima kasih Kak Arfan atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Kak Ira. Kak, saya mau tanya, kebetulan saat ini saya belum bisa mengikuti courses, sehingga saya belajar-belajar dari YouTube, apakah itu bisa dimasukin ke CV atau langsung aja buktikan di portofolio. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ira. Oke, iya memang fee courses lumayan mahal juga ya Kak Ira ya untuk saat ini, jadi sangat amat dimaklumi. Oke, tapi kalau misalnya belajarnya dari YouTube, menurutku, unfortunately itu belum bisa kita masukin ke CV, karena biasanya CV itu butuh kayak sertifikat gitu kan ya. Kalau misalnya di YouTube kan biasanya nggak selalu ada sertifikat. Nah, jadi instead of mungkin di YouTube kakak bisa cari platform-platform khusus yang mungkin menyediakan layanan kursus secara gratis. Nah, kalau yang kayak gitu itu boleh dimasukkan. Tapi kalau misalnya dari YouTube, saranku sih nggak perlu dimasukkan. Kakak bisa masukin langsung di portfolio aja, betul. Aku setuju. Kakak boleh masukin ke portfolio dari misalnya dari YouTube
A, B, C, D yang udah kakak tonton, itu kakak berhasil memperoleh skill apa dan silakan tunjukkan melalui dummy project itu. Jadi balik lagi ke dummy project yang aku bilang tadi, bisa ditunjukinnya di portofolio gitu sih Kak. Jadi sayangnya belum bisa untuk masuk ke CV kalau dari YouTube gitu Kak. Mungkin dari Kak Ira ada follow up question, Kak? Oke, terima kasih Kak Ira. Baik, terima kasih Kak Ira atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya masih ada 3 menit nih, Kak. Dari Kak Diana gimana? Apakah mau ada pertanyaan lagi untuk dijawab? Atau Iya, cukup? boleh, nggak apa. Silakan. Oke, oke baik. Ini ada dari Kak Janis. Hmm. Halo Kak, aku ingin bertanya sebagai seorang fresh graduate, misalnya kondisinya belum ada banyak pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang ingin di-apply, tapi ada pengalaman-pengalaman lain seperti organisasi, volunteer, ataupun freelance yang berbeda jauh dari posisi yang dilamar. Yang aku kepoin sebenarnya kalau dari sudut pandang HR sendiri dalam hal nilai jual tambah gitu, pengalaman-pengalaman tersebut, terutama pengalaman organisasi itu sesignifikan apa sih Kak? Dan bagaimana cara kita menentukan kalau pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain itu memiliki value lebih tinggi? In case semuanya nggak relevan secara langsung dengan posisi yang dilamar. Oke, I see. Oke, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, pengalaman freelance itu juga penting ya teman-teman. Itu bisa dimasukin ke CV. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini mungkin harus disesuaikan dengan posisi yang di-apply. Kalau misalnya tidak bisa secara kayak hard skill-nya atau kayak responsibilities-nya nggak bisa sama 100% dengan job description tersebut, teman-teman bisa ngambil soft skill-nya. Nah, pengalaman organisasi ini, aku banyak banget kok ngerekrut fresh graduate yang memang belum punya pengalaman profesional untuk di bidang tersebut gitu. Kayak misalnya punya pengalaman di organisasi A. Nah, di organisasi A ini dia sebagai team leader atau sebagai head atau sebagai ya misalnya ketua divisi tertentu dan dia bisa menjabarkan pekerjaannya di situ misalnya kayak coordinating tim ini, ada berapa banyak orang yang dia manage, terus dia harus bekerja sama dengan perusahaan mana aja atau bekerja sama dengan stakeholder apa aja, itu bisa banget jadi nilai plus. Biasanya posisi-posisi kayak gitu di organisasi yang akan sangat aku pertimbangkan kayak head atau kayak ya ketua bidang, kepala departemen gitu-gitu akan sangat amat membantu. Yang aku lihat sebenarnya dari organisasi tersebut kan sebenarnya kayak Kak, tapi kan ini sebenarnya dari segi hard skill dia nggak nyambung-nyambung banget kayak aku kan belum pernah misalnya ngejual suatu produk kok bisa sih dari organizational experience itu masuk itu tadi dari soft skillnya. Oke, dia punya kemampuan nih untuk nge-manage orang, dia punya kemampuan untuk komunikasi dengan orang lain kan berarti dia punya kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara cross functional gitu. Jadi itu bisa banget jadi nilai tambah, nggak apa-apa banget untuk dimasukin. Nah, cara menentukan manakah value yang lebih tinggi dibandingkan value yang lainnya mungkin bisa dilihat juga dari seberapa sesuai sih organisasi ini dengan perusahaan yang kamu apply. Let's say kamu apply untuk posisi PR gitu ya. Terus posisi kamu sebenarnya di organisasi itu bukan PR, tapi kayak departemen yang lain. Tapi organisasi itu banyak banget misalnya kayak ngundang speaker-speaker atau banyak kontribusinya di event-event offline yang melibatkan banyak orang, itu juga tetap bisa masuk nih. Karena apa? Berarti tugas kamu harus bekerja sama dengan orang lain, tugas kamu harus nge-invite orang lain, tugas kamu harus nge-lead orang lain, itu tetap bisa masuk juga gitu. Terus yang bisa dibedakan manakah yang value-nya lebih tinggi daripada yang lain adalah selain dari kesesuaiannya tadi sama job description sama yang tadi aku jelasin tadi, mungkin lebih ke apa ya? Kontribusi kontribusi yang atau kayak achievement yang kamu peroleh dari eh, organisasi tersebut gitu. Misalnya di posisi di eh, organisasi A, kamu nih berhasil achieve misalnya improve 10% dari apa gitu misalnya ya. Nah, di organisasi B, kamu nih berhasil improve-nya sampai kayak 15% atau 20% atau kamu punya achievement lebih nih di posisi ini. Misalnya atau di organisasi A kamu sebagai staff, di organisasi B kamu jadi lead. Menurut aku lebih baik yang dimasukinnya yang jadi lead ini karena ini kan lebih menunjukkan kayak leadership kamu, lebih menunjukkan kemampuan kamu dalam menghandle orang lain gitu. Itu sih mungkin jawaban yang bisa aku kasih gitu. Thank you ya Kak Janis sudah bertanya, semoga membantu.
Oke, terima kasih Kak Janis atas pertanyaannya. Nah, mungkin karena sudah 15:52, mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita langsung ke tahapan berikutnya, yaitu Kak Diandra memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan Wow, merchandise dari ITB Career Center. Boleh nih Kak, dipikir-pikir 3 pertanyaan terbaiknya tadi yang mana nih Kak? 3 pertanyaan terbaik ya. Waduh, waduh, waduh. Banyak banget lagi yang pertanyaannya bagus-bagus nih. Hmm, nah aku coba pilih-pilih ya. Oke, kayaknya aku udah punya sih jawabannya ya. Oke, aku udah punya jawabannya nih. Wait, aku tulis dulu. Aku takut salah lagi nulis namanya. Ini langsung aku sebutin aja, Abi. Langsung sebut aja nggak apa-apa sih Kak. Aku list biar nanti aku kirim grup nanti bisa langsung Oke. mengikuti arahan berikutnya. Oke, ini aku pilih berdasarkan pengalamannya mungkin oke, sorry, yang pertanyaannya eh, cukup apa ya, mungkin cukup kritikal gitu kali ya. Tapi yang lainnya bukan yang nggak bagus ya teman-teman. Ini karena harus milih 3 aja ya, selain aja nih panitianya nih karena harus milih 3 doang nih. Nah, oke, yang pertama dari Kak Nurul KS, Kak Nurul KS ya. Tadi yang pertanyaannya panjang banget itu. Terus yang kedua dari Kak Tandri sebagai panglima interview, ya panglima interview. Sama yang terakhir dari Kak Arfan Salman Ramadan gitu. Ini tiga itu Abi. Oke, ini udah tulis. Berarti yang pertama ada Kak Nurul, kedua Kak Mhm, Tandri, dan ketiga Kak Arfan. Oke, betul. mungkin ini adalah 3 pertanyaan terbaik yang diberikan. Nah, mungkin boleh tuh langsung mengikuti arahan dari Kak Jadid, yaitu menghubungi nomor 081111119463 untuk informasi pengambilan Mercedes-nya. Terima kasih. Nah, mungkin kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu penutupan. Oke, teman-teman, ternyata tibalah saatnya kita udah di penghujung acara nih. Nah, aku dan aku mewakili dari ITB Career Center dan juga mungkin acara mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Serta terima kasih banyak juga nih kepada narasumber, Kak Diandra dari tim Kinobi yang wah udah bagus banget, serinya udah daging banget lah bahasanya dan memang itu benar-benar membuka wawasan kita dan menjadi insightful banget buat kita. Nah, mungkin untuk pengingat juga bagi teman-teman semua yang belum mengisi presensi dan feedback, silakan segera mengisi melalui tautan yang sudah diberikan oleh Kak Jadid di agak atas, yaitu https://bit.ly presensi karir web series 2026. Nah, presensi ini teman-teman perlu diingat bahwasannya ini adalah bukti kehadiran dan syarat pengiriman sertifikat. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, kita mengundang nih buat seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai penutup acara. Mungkin teman-teman boleh nih kita nyalain kamera bagi teman-teman yang bisa dan boleh juga untuk mengganti nama Zoom-nya menggunakan nama lengkap biar kita lebih rapi aja. Ya, mungkin dari dokumentasi mungkin dari Kejadit. Oke, aku izin aba-aba. Nah, oke, teman-teman boleh langsung setup dulu. Oke, baik, mungkin bisa kita mulai aja. Dalam hitungan ketiga, kita akan melakukan pengambilan foto. 1, 2, 3. Ini sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh untuk dimatikan kembali kameranya. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Semoga kegiatan ini dapat memberikan bekal dan motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Saya, Bizar Dia Sulhak, selaku MC, mohon pamit. Sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Kak Diandra, terima kasih tim Kinobi dan teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan pada Makasih hari banyak ini. Abi dan teman-teman semua. Feedbacknya jangan lupa diisi ya teman-teman. Jadi bisa Ayo ngasih feedback teman-teman, untuk boleh banget nih. selanjutnya nanti mau sesi seperti apa ya. Tema-temanya apa. Oke. Thank Oke, you. langsung aja teman-teman isi feedback. Oke, thank you Kak.